Mbah, kok ikuti nenek-nenek moyang dan lain-lain. Seperti itu aja, begitu hebatnya Yesus, tetapi jangan sekali mengklaim bahwa Yesus membawa ajaran kasih. Tetapi dia sedang mengembalikan ajaran Musa tentang ajaran kasih. Demikian saya mohon maaf kalau ada salah kata karena saya orang penting, orang bijaksana, bijak sini, bijak situ. Saya undur diri, mohon maaf ada salah kata, tapi tetap saja, saya tidak akan tetap saja Oten ini tetap botol. Ya, saya mengatakan Oten tetap botol, botol Oten, botol, botol Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri. Wah, coba kita sapa dulu. Pak Kai, selamat pagi. Pak Kai, selamat pagi. Halo. Tidak ada suaranya. Kita lempar dulu dia. Nada satu. Pak jangan-jangan malam. Tahu kan sudah aturannya ketika kita diskusi pasti kita pertama jadi manusia dulu. Kedua berdasarkan akal dan data. Boleh toh? Mantap. Mantap kan? Ya, silakan. Mungkin Anda ingin disampaikan sesuai apa yang dinarasikan tadi Pak Al. Silakan. Ya, kalau kesurupan boleh di sini. Karena jadwalnya lintas kesurupan ini sampai jam 10. Kenapa Silakan. kenapa dia lihat saya langsung keluar gitu? Ya kan sebelum kau naik dari tadi dia mau turun. Oh, udah keluar. Silakan. Kan Iya. saya dan Mbak Al satu hakikat. Oh, iya. Ya, silakan. Tadi dia ngomong dia ngikut siapa itu? Sunat ya. Islam itu ngikut sunat seperti Yesus ya. Ya seperti Tuhanmu lah. Iya, seperti Tuhan Yesus ya. Iya. Tapi kok pakai keinginan sendiri gitu. Kok keinginan sendiri? Jadi kalau di Alkitab itu harus mempelajari juga tradisi Yahudi. Karena Alkitab itu juga tak lepas daripada Yahudi. Karena Yesus itu bagian daripada Yahudi. Nah, di saat Yahudi memerintahkan sunat itu yang ditanya di sini, Om, 8 hari, kok Islam semau gue gitu loh. Gimana sih? Kacau juga ini orang. Sudah. Iya, buktinya Islam itu sunatannya Kamu yang itu kacau, tergantung. nggak paham. Maunya hari berapa, Kita kan pakai dalil nanti. Tapi kalau aturan Yahudi itu sunat itu yang benar 8 hari, bro. Bukan semau Islam. Yang kita bahas ini Kristen, Bang. Bukan Yahudi. Iya, Kristen. Kenapa takut bahas Islam juga? Saya kan lagi bahas Islam juga. Tadi kan Bang tadi itu ngaku dia pengikut Yesus. Ajaran-ajarannya sunat. Kita bahas Kristen. Tetapi kenapa dia sunat hanya dalam tidak mengikuti ajaran Yahudi 8 hari? Yang kita bahas ini bukan Seperti Bang Yahudi. Sabar, seperti Bang Suma. Yang kita bahas ini Kristen dengan Islam. Kalian Islam mengambil Taurat ke 10 hukum, dia hanya mengambil 5. Yang semua paparkan hanya 5. Apakah itu sudah mengikut-ngikut tapi enggak mau ngikut semuanya? Ada 10 hukum kok. Di Islam hanya 5 seperti dipaparkan cuma baru-baru. Itu. Sudah. Kenapa kalian hanya mengambil 5? Jangan membunuh tidak mau, jangan berzina tidak mau. Hanya Sudah. maunya yang hukum yang pertama sampai ini mau diskusi atau mau curhat di sini, Mak? Diambil. Kenapa? Anda ini bisa Anda dijelaskan? ini Oh ya boleh. Silakan diam ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua abang-abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berbicara mengenai hukum Taurat itu spesial untuk Bani Israel, bukan untuk umat Islam, apalagi untuk Kristen.
Hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan yang diberikan kepada spesial umatnya Bani Israel saja. Kalau ada kesamaan antara Islam dan Yahudi atau antara Al-Quran dan juga Torah, itu karena sumbernya sama. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Ahqaf ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk, sebagai imam, sebagai anutan dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Torah tersebut dalam bahasa Arab. Untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin, orang yang ikhlas di dalam menjalankan hukum Tuhan. Jadi kalau ada kesamaan bukan karena mengambil 5, mengambil 10, enggak. Hukum Torah itu hukum yang datang kepada Bani Israel. Yang datang kepada umat Islam itu Al-Quran, syariat Islam itu sendiri. Oleh karena itu jangan Anda mengatakan kenapa Islam mengambil 5, kenapa Islam mengambil 10. Yang harusnya Anda pertanyakan, kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja? Kenapa Paulus mengatakan tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Kenapa Paulus mengatakan jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus? Ini ada apa? Bukankah hukum Taurat itu untuk Bani Israel? Dan bukankah Paulus mengaku untuk non-Israel? Kenapa menyerempet ke hukum Torah? Sedangkan hukum Taurat itu adalah hukum, ketetapan, aturan-aturan Tuhan yang diberlakukan hanya kepada Bani Yakub saja. Dalilnya di dalam Ulangan 5, Ulangan 33. Hukum Torah hanya berlaku bagi Bani Israel. Tidak berlaku bagi Roma, Yunani. Jadi tak ada itu. Termasuk Arab. Tidak ada. Hukum Torah ya untuk Bani Israel. Seperti itu saudara. Jadi yang mesti dipermasalahkan di sini adalah kenapa Paulus merampas hak milik Bani Yakub lalu diberikan kepada bangsa non-Yakub. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Kenapa? Karena Kristen menggunakan apa yang diambil oleh Paulus untuk orang-orang non-Yahudi, dalam hal ini Roma dan juga Athena, itu digunakan oleh orang-orang Kristen kemudian sebagai senjata untuk mengatakan agama Kristen itu agama yang berasal dari Elohim atau agama dari Tuhan. Padahal Kristen itu bukan agama dari Tuhan. Kristen itu agama yang dibuat oleh Roma Yunani. Bukan agama Tuhan. Bukan agama dari langit. Tapi agama dari bumi. Karya buatan orang-orang Roma dan Athena yang kemudian dijadikan sebagai landasan keberagamaan dalam kekaisaran Romawi. Tak ada hubungannya Taurat dengan Kristen. Tak ada hubungannya sama sekali. Sedikit pun, 1% pun tak ada hubungannya. Karena Tuhan di dalam Mazmur 147 berkata, hukumku yang datang kepada Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan, tidak aku sampaikan, tidak aku ajarkan kepada bangsa lain. Ya, jadi Kristen ini sibuk sendiri mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Nah, itulah yang dinubuatkan kemudian dalam Kejadian 27, Kejadian 49 nomor 27, ketika Yakub menubuatkan Benyamin, apa kata Yakub? Benyamin, kelakuan keturunanmu nanti seperti serigala, merampok lalu membagi-bagikan hasil rampokannya. Itulah yang dilakukan Paulus, mengambil Torah lalu membagikan kepada bukan pemiliknya, yaitu Romawi. Nah, mudah-mudahan saudara Kristen ini sedikit demi sedikit mulai sehat. Silakan. Silakan, Pak Jangan-Jangan. Oh, di sini bukan disuruh mengimani tentang Taurat. Sementara ada keraguan dari Muhammad, makanya keluarlah keperkataan Allah bahwa jika kamu ragu dengan Quran ini, kamu harus bertanya pada orang-orang yang telah dahulu menggunakan Taurat dan Injil. Nah, Taurat itulah yang kalian ikuti.
Itu kan yang telah diperintahkan Allah kepada Muhammad. Kamu ragu dengan Quran, makanya kamu harus mengimani, belajar dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Makanya kalian memakai Taurat juga. Om, yang ditanya Sayangnya, Bang Tuma, dalam Taurat apa itu hubungannya 10 Taurat hukum, dengan kalian hanya Kristen, mengambil Om? 5. Karena apa? Karena kalian ini tidak mengikuti sepenuhnya tentang Taurat itu. Padahal sudah diingat-ingatkan. Kalau ragu, percayalah. Imanilah Taurat dan Injil yang telah diajarkan terlebih dahulu. Sebelum kalian muncul. Gitu. Jadi pernyataan Allah, wahai Nabi Muhammad, Iya. jikalau engkau ragu Ragu. tentang Ada ayatnya dalam Quran. kenabianmu, tentang kerasulanmu, Mana? tentang Al-Quran, Ada ayatnya tentang itu. Tapi wahyu saya tahu kalian yang aku berikan kepadamu ini, maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu, yaitu Torah dan Injil. Sayangnya di sini tidak ada yang pernah membaca Taurat. Tidak ada yang pernah membaca Injil. Disuruh tanya kepada yang pernah membaca Torah. Orang Kristen tidak pernah membaca Taurat. Orang Kristen tidak pernah membaca Injil. Perjanjian lama milik Kristen itu, punya Kristen itu bukan Taurat. Lukas, Markus, Matius, 13 buku surat Paulus itu juga bukan Injil. Dan satu hal yang perlu saudara pahami. Kalau kamu ragu, sayangnya Nabi Muhammad tidak ragu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makanya Nabi Muhammad tidak menjadikan terjemahan kitabnya Yahudi sebagai landasan beragama. Makanya Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian, penyelidikan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Al-Quran berdiri sendiri. Tidak mengambil terjemahan agama Yahudi. Tidak seperti Kristen. Kalau hanya menggunakan perjanjian baru, maka murni ketahuan kalau agamanya adalah pagan. Maka mereka mengambil terjemahan kitabnya Yahudi supaya membungkus kepagangan mereka, para penyembah roh-roh ini. Orang Kristen itu penyembah roh-roh. Wahyu 5 nomor 6, binatang bertanduk 7 bermata 7 itu. Pak, turun dah. Pairing. Oh, lanjut. Sorry. Suara saya terputus ya. Jadi gitu saudara-saudara. Jadi kalian orang Kristen ini tidak ada landasan dalam beragama terhadap firman Tuhan. Perjanjian lama itu kitab Spanyol. Separuh nyolong. Dari mana orang Kristen mendapatkan terjemahan Torah? Ya dari agama lain. Yaitu Yahudi. Ada nggak haknya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada hubungannya. Pewahyuan Torah kepada Nabi Musa itu hanya untuk Bani Yakub. Di dalam Yeremia 31 sampai 33. Apa kata Tuhan? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Ada nggak Bani Kampret di situ? Nggak ada. Bani Kampret yang Yesus sebut sebagai anjing dan babi itu tidak diberikan Torah. Malah Yesus mengatakan apa? Jangan kau berikan barang kudus kepada anjing dan jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Sedangkan siapa yang disebut anjing dan babi? Silakan baca 2 Petrus 2 nomor 22. Yang dimaksud anjing dan babi di situ adalah Kristen. Jadi baik Musa, ulangan 5 nomor 1 sampai 3 dan juga ulangan 33 nomor 1 sampai 4. Haram hukumnya, hukum Taurat itu diberikan kepada Kristen. Begitu juga Yesus. Haram hukumnya. Barang-barang kudus berupa Torah dan mutiara berupa hikmah, amsal dan seterusnya diberikan kepada anjing dan babi. Siapa anjing dan babi ini? Silakan Anda baca 2 Petrus 2 nomor 22. Ternyata yang dimaksud anjing dan babi adalah aliteng laknatullah alai. Itu fakta. Mau sakit gigi silakan, mau sakit kepala silakan, mau sakit hati silakan. Itu fakta, itu real, itu berdata. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka memang ini lebih buruk daripada anjing dan babi. Jadi Torah mengatakan itu, Yesus mengatakan itu, Nabi Muhammad mengatakan itu, Nabi Musa mengatakan itu.
Itu saudara. Jadi Anda harus merenung dari sekarang ini. Udah zaman modern, jangan lagi pagan. Udah nggak cocok beragama pagan itu. Silakan. Jadi harus fokus Bang ya. Oh siap. Pertanyaan Saya fokus Gurunda, sekali nih, Bang. dengar. Makanya saya mau Pertanyaan Bang menyampaikan. Suma, saya dengarkan. Pertanyaan Ah. Bang Suma, apa hubungannya Kristen dengan Taurat? Iya. Dah, ya. Iya, sayangnya Suma, saya lebih percaya kepada Allahmu daripada kepada kamu. Kenapa Allahmu mengatakan jika engkau Muhammad ragu, maka imanilah kitab sebelumnya. Jangan di-mute. Jadi ketika Allah mengatakan demikian, ini akibat kalian yang tidak memahami suara Allah sendiri ya. Kalau kau ragu dengan Quran tersebut, maka percayalah dan imanilah kitab-kitab sebelumnya. Mengapa Allah keluar kata-kata seperti itu? Karena dia maha tahu bahwa ragu besar sekali terhadap Muhammad. Jangan salah persepsi dengan ayat sendirimu, Suma ya. Yang kedua, kenapa kalian tidak memakai ayat hukumnya yang dari ke-6 sampai ke-7? Karena di sini jelas sekali. QSAZ Syariat 49, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Tetapi apa Islam buat? Agama Islam justru melegalkan satu pria dengan berapa wanita? Itulah mengapa kalian tidak hanya memakai Fokus 5 ayat pertanyaannya saja. Bang. Kan sudah dijawab oleh Bang Suma. Pertanyaannya apa hubungannya Kristen dengan Taurat? Silakan. Juga bahwa jika mereka keluar dari agama mereka itu apa? Penggalah mereka. Itu ajaran untuk apa? Ini curhat hati nih malah Gurunda. So tahu kau. Ya tidak dimuat dalam Quran kalian. Yang ditanya Bang, apa hubungannya Kristen dengan Iya. Taurat? Oke. Nah, sekarang So saya tahu tanya, kau, Bang. kalau tidak ada keraguan dengan Al-Quran, kenapa Abdullah bin Sa'ad murtad? Kenapa ini? Enggak ada hubungannya Bang. Ya, saya Bang? jawab. Iya, dia bilang. Oke, dijawab. Saya jawab. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kenapa orang-orang ini tidak bisa Kenapa? paham Al-Quran. Kenapa mereka tidak Ada bisa keraguan paham tentang terjemahan Al-Quran. Murtad. Jangankan terjemahan Al-Quran. Bible surat kabar dari Ini wartawan lepas yang tidak dikenal oleh mereka saja. Mereka nggak paham. Padahal itu bahasa Indonesia. Begitu juga Torah. Mereka tidak akan pernah bisa paham. Kenapa? Saya kesempatan. Ulaika hum syarrul bariyah. Karena mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Buruknya iblis, mereka lebih buruk. Buruknya monyet, babi, mereka lebih buruk. Kasihan Nah, sekali kau Al-Quran Musa. yang dia bawa Semua. ini adalah Al-Quran surah Yunus ayat 94. Fa in kuntah. Itu kata Allah di situ. Fa in kuntah fi syakkim mimma anzalna ilaik. Jadi yang diceritakan di sini adalah jika engkau wahai Nabiku Muhammad ragu tentang kisah-kisah yang aku ceritakan kepadamu tentang Nabi Adam, tentang Nabi Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, dan Musa serta Isa dan yang lainnya, serta statusmu sebagai nabi, ya, maka kamu bertanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Taurat, yang membacakan kitabullah yang diwahyukan sebelum kamu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu wahai Nabiku Muhammad. Maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Apakah Nabi Muhammad ragu? Tidak. Beliau memperjuangkan Islam sampai ujung hidupnya di bumi. Kenapa demikian? Karena tidak ragu menghadapi peperangan. Kenapa demikian? Karena tidak ragu. Nabi Muhammad SAW sedikit pun tidak pernah ragu terhadap kebenaran yang datang kepadanya berupa Al-Quranul Karim. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'al ladina yaqra'unal kitab min qablika. Kalau kamu ragu tentang apa yang aku sampaikan ini, maka tanyakan kepada orang-orang yang telah membaca kitab sebelummu, yaitu Torah dan juga Injil dan juga Mazmur atau Zabur. Tapi Nabi Muhammad itu tidak pernah ragu. Lagian jika mau ditanya kepada siapa, toh tidak ada lagi zaman sekarang ini pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, sudah tak ada.
Kemudian dia mengatakan tadi Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Ayat ini menerangkan bahwa tidak benar orang kawin di gereja laki sama laki, perempuan sama perempuan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tazakkarun. Segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Laki sama perempuan, jantan sama betina, tinggi dengan pendek, ya, gemuk dengan kurus, besar dengan kecil, apalagi keluar dan masuk, turun dan naik, semua berpasang-pasangan. Bukan maksudnya satu orang, satu perempuan. Bukan begitu maksudnya. Berpasang-pasangan itu ada siang, ada malam, ada Tuhan, ada makhluk, ada Khalik. Itu diartikan satu laki-laki, satu perempuan. Lah bagaimana pula dengan Yesus di dalam kitab Lukas 18 nomor 29-30 mengajarkan siapa yang meninggalkan istrinya karena aku maka dia akan memperoleh istri berlipat kali ganda. Bagaimana pula Yesus yang mengajarkan di dalam Matius 19 nomor 29 Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya di surga. Itu salah itu. Ini makanya Yesus mengatakan jangan kau memberikan mutiara. Jangan kau berikan mutiara kepada babi, jangan kau memberikan kemudian barang-barang kudus kepada anjing. Nah, siapakah anjing dan siapakah babi yang dimaksud? Baca Efesus 2 Efesus 2 nomor 2. Sorry, baca kemudian 2 Petrus 2 nomor 21 22. Ternyata yang dimaksud anjing dan babi itu adalah pemakan anjing dan pemakan babi, yaitu aliteng begitu. Jangan emosi, bantah saya pakai dalil. Bantah saya pakai dalil. Kalian tidak bisa bergerak. Ruang gerak kalian itu sempit, tidak kayak dulu. Sebelum apologet Islam Indonesia ini ada hadir, teman-teman kami yang berjuang di dunia apologet hadir, kalian leluasa membinatangkan manusia, leluasa. Kalian mengajak orang kemudian hanya dengan Indomie menyembah kepada makhluk kuburan. Dulu, sekarang sulit. Pergerakan kalian itu sulit sekarang. Di mana-mana sudah ada para apologet Islam. Siang malam 24 jam. Kebetulan saja kitab kalian itu diperintahkan beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, kena loh. Lo datang jual produk lo, pasti kita akan protes. Ini produk apa ini yang kamu jual? Siapa yang mau kita tuhankan? Ini namanya Yesus. Lah, bukannya Yesus ini manusia. Iya, tapi kan itu waktu dia di bumi, terus sekarang ngapain? Sekarang dia juga Tuhan. Iya, udah Tuhan. Ayatnya mana? Sebagai manusia dia duduk di sebelah kanan. Ya, sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Makanya Kristen itu semakin sulit. Pergerakannya itu semakin sulit. Kenapa? Ajaran yang dia ajarkan, yang ingin dia sampaikan kepada umat Islam, ajaran yang tidak masuk akal. Jadi sulit. Tuhannya ketinggalan zaman. Kitabnya ketinggalan zaman, agamanya ketinggalan zaman. Ini sebentar lagi tanggal 25 Desember mereka merayakan apa itu? Merayakan apa? Apa yang dia rayakan mereka ini? Dewa lahir. Dewa lahir tanggal 25. Masih sama orang menyembah begitu. Masih sama orang memperingati dewa lahir di bumi. Ajaran politeisme, ajaran paganisme. Dewa turun ke bumi. Ajaran apa itu? Terus ingin membantah kebenaran Al-Quran dengan menerjemahkan, memaknai kemudian arti dari Al-Quran itu sendiri. Salah besar. Kalian itu di dalam 2 Petrus 2 nomor 22 tidak dibeli mutiara. Tidak diberikan kemudian barang kudus. Pahami itu saudara ya, bahwa tak ada hubungannya Taurat itu dengan Kristen. Lanjut. Allah. Selamat pagi, Henso. Ya, selamat pagi. Apa kabar Bang Dalbo? Baik. Iya.
Ya, Mana? luar Ada yang biasa. nggak mau ditanggapi apa yang disampaikan Apa oleh ini, guru Bang? kami? Oh, nggak ada yang ditanggapi. Berarti Biasa aja. Cuma kan lagi jualan. Lagi sales agama dia. berarti Bible ini jualan gitu. Pak, saya kecewa kalau ada Kristen mengatakan Bible ini sales. Bible ini jualan. Astaga. Ya. Ya kan Kalian dia ini sampaikan Bang Suma itu kan isi Bible. luar biasa ya. Luar Girohnya untuk menyebarkan agama ini luar biasa. Oke lah, saya kasih surga buat kalian. Itu aja Bang. Udah. Nggak ada pembelaan, katanya apologet. Kok nggak ada pembelaan? Siapa yang bilang apologet? Nggak Karena ini ada. ruang diskusi, Pak. Oh, ini ruang diskusi. Iya. Apa mau bahas apa ini? Tergantung kau, apa yang kamu inginkan, temanya apa. Islam kan bebas. Gitu ya. Oh, Islam itu bebas. Iya. Apa? Ya lanjutlah, Bang. Jadi tadi yang dinarasikan Bang Suma, Anda sudah sepakat ya, atau yang disampaikan Bang Suma itu jualan? Aku kecewa loh kalau ada Kristen mengatakan Bible ini jual-jualan. Oh, gitu ya. Iya. Ya, tetap semangat ya, mendakwahkan. Semangat. Imannya tetap Bukan, semangat. imannya Kristen diluruskan, Bang. Iya, semoga Semoga oten-oten. Yesus panjang umur. Semoga oten-oten yang tertarik ya silahkan bersyahadat ya. Jangan. Itu aja kan nggak repot. Jangan, Bang. Ini aja susah kami Terus? cari. Oh, susah ya. Berarti Susah. dagangan kalian nggak laku dong. Ya Bible memang mana ada lakunya Bible, Bang. Enggak laku Bible, betul. Karena Bible ketika dia menggunakan bahasa Jadi, dari Yunani. Bang Suma udah berapa jam ini? Bentar. Tunggu dulu. Ketika Bang Bible, Suma udah Bang, berapa jam keluar-keluar sabar tadi? dulu sayang. Oh, Ya. siap. Jadi ketika Bible ini menggunakan bahasa Yunaninya, betul, nggak laku. Menggunakan kata Allah saja nggak laku. Apalagi menggunakan dewanya, gitu loh. Iya, Atau gini aja, siapa Dan sih penyembah berhala? Atau pagan dan Penyembah samawi? berhala itu apa, Bang? Yang mana agama pagan, Islam atau Kristen? Berhala itu benda mati bukan? Benda, Bu. Lanjut aja lah, Bang. Kalau Kristen kan tidak menyembah benda mati, kita menyembah. Ya, silakan Tuhan yang hidup. dinarasikan ya, menarik ini, silakan. Menyembah Tuhan yang nyata, yang zohir, yang ada, gitu kan. Dan dibuktikan Tuhannya Kristen memang zohir adanya, ya kan. Kalau Tuhannya Abang Dalbo, mana Bang nampaknya, Bang? Kenapa, Bang? Astaga. Tuhanku yang menghidupkan Tuhannya Kristen. Walaupun dalam Buktinya mana, kematiannya itu hina, hancur. Itu di Bibalmu. Buktinya mana? KPR 232. Apa itu KPR? Pura-pura blow on lagi. Oh, KPR. Yesus inilah, Apa itu KPR? Yesus inilah yang dihidupkan atau yang dibangkitkan oleh Tuhannya umat Islam. Siapakah Tuhannya umat Islam? Allah. Oh, ngeri. Ngeri, Bang, ada siapa KPR suruh? bunyinya begitu? Ada kata Siapa Islam di suruh KPR? pakai kata Allah? Coba pakai dewa di situ atau Theos. Tentu saya nggak berani mengklaim. Tetapi Anda menggunakan kata Allah, maka saya berani. Karena Allah itu hanya ada di dalam Al-Quran. Ini sebenarnya Kenzo ini mau dialog atau mau nangis, Bang?
Bang Dalbo, saya boleh izin sebentar Bang Dalbo bertanya. Bang Dalbo sedikit aja, Bang Dalbo boleh ya? Di mana mau Baik, ditanya, beleng-beleng begini. Apa kabar Bang Farid? Ya baiklah Bang Esos, jangan gitulah. Kita saling Baik, kita serahkan dulu kepada Gurunda Bang Fadri. Enggak mau tanya saya juga. Karena dia- Saya mau tanya dulu, saya jadi bahan diskusi. Saya mau tanya dulu, biar Bang Suma jelaskan sebentar. Mau tanya dulu, boleh ya sedikit ya? Silakan, Bang Enso ya. Nah, dikata aja Bang izin. Begini Bang Enso, kalau memang Yesus itu Tuhan menurut kebenaran kamu ya, kalau Yesus menurut Tuhan, mengapa Yesus itu tidak mampu mengkristenkan orang Israel? Di mana Yesus itu kala itu di Israel membawa pengajaran ya, tahu dalam misinya tentang keagamaan ya, mengabarkan ajarannya di Israel. Lantas kenapa Yesus tidak mampu mengkristenkan orang Israel? Faktanya Enso, mayoritas umat Israel tetap saja beragama Yahudi atau Judaism sampai saat ini. Ya itu silakan Bang Enso dibahas itu. Menarik. Oke, Bang Farid, silakan Bang Henso. Oh ya, sesuai dalil ya mengatakan jalan menuju kebinasaan itu lebar, tetapi jalan menuju keselamatan itu seperti analoginya pintu yang sesak gitu ya. Jadi memang banyak yang terpanggil, hanya sedikit yang dipilih. Jadi ya karena sudah Itu ucapan Yesus dinubuatkan. kepada orang-orang Yahudi. Bukan ucapan Yesus betul kepada sih, semua Mas. manusia. Jangan kau sapuratai, jangan membodohi orang. Itu ucapan Yesus kepada Astagfirullah. Bani Israel. Man ansari ilallah, nahnu ansarullah. Bahkan Bani Israel berupaya untuk membunuhnya. Itu bukan ucapan Yesus kepada kita. Itu ucapan Yesus kepada kaumnya. Banyak di antara kalian aku panggil. Semuanya aku panggil. Aku diutus kepada seluruh Bani Israel. Tetapi hanya sedikit yang percaya sama aku. Justru yang disebut kemudian Yesus, jangan kau memberikan mutiara kepada babi. Jangan kau melemparkan kemudian mutiara itu. Dan jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing. Kok Anda pula merasa bahwa yang dipilih cuman sedikit aja. Yang dipilih itu yang makan babi. Pret. Di gereja boleh, di sini nggak boleh. Kau membodohi orang nggak boleh. Yesus ruang lingkup kurikulum pengajarannya hanya kepada mahasiswanya doang. Mahasiswanya siapa? Keturunan Yakub. Dia dosen untuk Bani Yakub, bukan untuk dunia. Dia jadi dosen. Malah Yesus melarang mahasiswanya untuk ke bangsa lain. Bahkan jangan ke bangsa lain. Untuk melemparkan ajaran ini, ajaran yang datang dari Yesus aja kepada babi dan anjing itu nggak boleh. Sedangkan yang disebut anjing dan babi silakan 2 Petrus 2 nomor 21 22. Siapa yang dimaksud babi dan anjing di situ? Ya Kristen. Lah itu fakta saudara, memang berat. Ingat. Narasi yang dibangun Bible itu narasi seorang pewarta atau wartawan, bukan narasi firman Tuhan. Hasil penyelidikan pewarta yang dirangkum kemudian disusun membentuk satu cerita, disebarkan ke seluruh dunia. Wong kita ini harus baca secara bijaksana toh. Jangan asal-asal kita membaca Bible itu. Kita harus mendudukkan perkara ini dengan sesungguh-sungguhnya. Tidak ada Lukas mengatakan catatannya adalah firman Tuhan. Tidak ada. Bahkan Paulus pun tidak pernah mengakui catatannya adalah firman Tuhan. Markus, Matius, Yohanes, dan juga siapa? Lukas, tidak ada catatannya kalau yang ditulis itu adalah kalamullah atau kalam Elohim. Tak ada. Itu murni catatan-catatan yang ditulis oleh hasil penyelidikan mereka untuk disajikan kepada orang-orang tertentu. Bukan kemudian firman Tuhan itu, tetapi menceritakan tentang kejadian peristiwa yang terjadi pada saat manusia suci Yesus mengajar kaumnya Bani Israel. Itu yang harus Anda saudara dudukkan. Jadi ketika Yesus itu mengatakan banyak yang mau kemudian sedikit yang dipilih, itu kita harus bijak membaca. Oh, ini Yesus sedang berbicara tentang kaumnya Bani Israel, bukan kepada seluruh manusia. Tuh, Bang Farid dijawab oleh Gurunda ya. Bukan untuk seluruh manusia. Jadi jangan serampangan. Jawabannya. Jangan Ya berarti serampangan. ada kan? Ada, tapi kan Bani orang Israel. Bani Israel Iya toh. ada kan? Iya Udah, ada. terjawab. Tapi Bani Israel Thank you, toh. Bang Siapa Suma. mereka? Siapa mereka? Mereka yang kemudian disebut sebagai Bani Yakub.
Oke, mantap. Begitu Bung. Coba, Iya Bung, mantap. coba dibantah kalau salah. Gimana dengan Enggak. Sabar dulu. Sabar, sifat-sifat Kristennya Iya. ditanggalkan dulu Bang Iwe. Ya. Jadi bagaimana dengan Iya, sifat-sifat Kristennya ditanggalkan dulu. Kan ini antara Bang Kenso dengan Bang Tuma. Terima kasih. Ya, silakan Bang Oke. Kenso. Matius 28 ya, Bang Syuma. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Silakan dibantah Gurunda. Oke. Kalimat ini wartawan susun dalam alur cerita secara temporer, ini muncul belakangan cerita itu. Pada saat Yesus sudah menamatkan ajarannya. Ingat sekali lagi, penulis Matius adalah pewarta. Wartawan lepas yang tidak ada ikatan dinas dengan Yesus. Catat itu. Yesus mengatakan dalam kitab Yohanes, peneliti Yohanes menjelaskan, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Terangkum di mana? Di bab 17 nomor 8. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dua komponen yang Anda harus pahami. Yesus sudah menyampaikan segala firman. Murid-muridnya telah menerima segala firman itu. Adakah di antara kedua orang ini, antara Yesus dan muridnya, yang pernah mengatakan dan pernah mendengarkan di mana Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, dan muridnya telah menerima, adakah firman itu? Tidak ada. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu mereknya Yesus. Kalau yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus. Itu cerita yang disusun kemudian oleh pewarta. Bahwa ini adalah cerita yang sifatnya kontemporer. Yesus mengatakan di tahun 33, sudah tamat, segala firman telah aku berikan. Ada nggak ucapan Yesus di situ? Akulah Alfa dan Omega. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergi ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi. Ada? Tidak ada. Maka ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, maka kalimat-kalimat yang muncul di belakangan itu harus didudukkan bahwa itu bukan ucapan Yesus lagi, tapi ucapan yang menjadi porsi Yesus palsu yang mau menyesatkan banyak orang. Anda datang dengan serampangan. Kenapa? Karena Anda percaya, Anda tidak mendudukkan secara ilmiah pernyataan-pernyataan Yesus terkait dengan apa yang terurai di dalam Bible itu sendiri sebagai surat kabar. Kesalahan Anda itu di situ. Setiap ada ucapan Anda anggap itu ucapan Yesus. Padahal Yesus memberikan sinyal, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Apa kata Yesus di 24-nya, di Matius 24? Sebab Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat. Keluar dari kubur, apakah tanda dahsyat? Tanda dahsyat. Bangkit dari kematian, apakah tanda dahsyat? Tanda dahsyat. Itu tanda dahsyat itu. Apa tujuannya kemudian melakukan tanda dahsyat? Kata Yesus, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Anda coba lihat Matius 8 nomor 17-18. Murid-murid ragu bukan? Bahkan ketika di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-murid menyangka orang ini hantu bukan? Anda lihat dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, 11, murid-murid tidak percaya dan menganggap kebangkitan itu omong kosong bukan? Sedangkan mereka sudah ditamatkan ajarannya dan mereka semua telah menerimanya dan mereka tahu bahwa apa? Aku ini apa? Aku ini apa? Aku ini rasul utusanmu. Di luar daripada pengajaran itu, keluar dari kubur, mengatakan kepada aku telah diberi kuasa. Itu bukan Yesus. Di dalam Al-Quran itu Muhammad Itu bukan Yang Yesus. kau dulu mentuankan Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Ada dua yang menggunakan nama Yesus menurut Yesus. Yang pertama yang menggunakan nama Yesus itu adalah anak Maria. Yang kedua yang menggunakan nama Yesus itu adalah iblis. Anak Maria menggunakan nama Yesus untuk menjadikan Bani Israel kembali kepada hukum Torah.
mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Iblis menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang agar orang menyembah kepada iblis dalam nama Yesus. Ingat itu. Maka ketika Yesus mengatakan, pada hari terakhir banyak orang datang kepadaku memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku. Apa kata Yesus? Oh, sorry lah, aku tidak mengenal kamu. Kamu itu memakai namaku yang dimanfaatkan oleh iblis, yang dari awal sudah kunasihati muridku di Bukit Zaitun. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku, dan penyesat itu berkata, akulah Kristus. Siapa Kristus selain Yesus? Tak ada kan? Tetapi ada kemudian penyesat memakai gelarku menjadi Kristus. Apa tujuannya? Menyesatkan banyak orang. Sedangkan Kristen ini, ketika pengajaran Yesus dikumpulkan pada usia 29 sampai 33 tahun, dikumpulkan, tidak akan mengantarkan orang menjadi Kristen. Orang akan diantar menjadi seorang Muslim yang taat kepada Torah. Tetapi ketika diajarkan dari tahun 50 sampai sekarang, dikumpul ajaran itu, maka orang akan menjadi Kristen. Sedangkan Yesus menamatkan ajarannya di tahun 33. Jadi Roma, Galatia, Filipi itu sudah bukan ajaran Yesus lagi. Dan seterusnya. Karena Yesus hanya mengatakan, mereka telah menerimanya. Mereka telah menerimanya. Ada nggak Yesus mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Nggak ada. Malah Yesus memperlihatkan sujud, berdoa, bersungguh-sungguh, ketakutan, keringatnya seperti titik darah. Kenapa? Karena dia tidak berkuasa. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, siapa yang pernah mengucapkan kalimat itu di zaman Yesus? Iblis. Di mana Iblis mengatakan itu? Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Wahai Yesus, segala kuasa dan kemegahan dan kemuliaan telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kalau aku berhak memberikan kepada mayat yang masuk dalam kubur yang disangka kamu, maka mayat itu pun akan keluar dengan mengatakan kuasa telah diberikan kepadanya. Aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Maka jika engkau menyembah aku, wahai Yesus, maka segala kuasa itu akan kuberikan kepadamu. Ada enggak Yesus menerima kuasa itu? Tidak. Maka Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia? Iblis dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Maka Yesus mengatakan di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain apa? Penguasa dunia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Makanya Petrus mengatakan, jadi Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian, wahai angkatan jahat. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27, ayat 30, iblis dijadikan sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran para nabi. Itulah yang terjadi. Itu jelas itu. Maka ketika Anda mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, saudaraku, itu bukan Yesus, tapi penyesat yang memakai nama Yesus. Itu fakta. Kalau Anda mengatakan, oh tidak, terus tunjukkan mana penyesat yang datang kepada murid Yesus memakai nama Yesus kalau bukan itu. Ada? Tak ada. Tak ada. Mana kelompok banyak yang menyesatkan dan disesatkan dalam nama Yesus? Ada? Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak, Yahudi tidak. Satu-satunya kelompok ya kalian. Berarti orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu. Ya, jawab aja sendiri. Silakan. Mantap. Wah, mantap. Silakan, Bang Henso. Aduh, panjang kali lebar ya. Saya masih tidak nangkap. Ya, apa yang dibilang Syuma ini semuanya hayalan ya. Karangan dia sendiri. Membaca, mencomot ayat itu seenak udel dia gitu kan. Dicomot ini, dicomot sana, padahal ayatnya nggak berbunyi begitu. Jadi yang dilakukan Syuma ini sebetulnya hanya menebarkan kebencian ya, menebarkan ajaran yang baca dalil Bang Eso. Sabar dulu. Saya kecewa loh kalau ada Kristen mengatakan Bible ini ajaran kebencian. Aku kecewa loh.
Ya. Timbang Hanso boleh. Kamu diam dulu. Mana sih yang satu ini? Diam dulu. Kan silakan Henso, ditanggapilah. Kalau ada yang keliru, diluruskan. Tuh, silakan. Pak Henso ini mau nangis atau gimana? Iya. Ditanggapilah. Jadi narasinya terlalu panjang. Jadi yang Ya kan namanya terekam guru, ini kamu kan murid. Boleh saya Cuma ganti guru. Bang Hanso nggak Bang Hanso? boleh, Ya, boleh. sabar. Silakan. Oh ini yang mau menanggapi silakan. Tapi ajaran Kristennya jangan dipakai dulu ya. Silakan. Oke. Kalau mau menanggapi. Jadi ini ya, sama-sama ajaran para rasul ya. Semua rasul itu mentuhankan Isa Al-Masih. Iya, ajaran Kristen dia bawa. Kan ditanggapi narasinya Bang Kuma. Dalilnya ada data. Boleh nggak? Jadi manusia dulu sejenak aja. Ya. Sadar nggak sadar 5 kali sehari kalian menyembah Isa Al-Masih. Allah yang berkata-kata dalam perumpamaan Quran surah Ibrahim 24. Allah yang menghendaki manusia menjadi satu umat saja. Ya kan? Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya kan? Muhammad Apa menjadi hubungannya ini yang jelas lah. saya baru sebentar. Semua udah bermenit-menit. Ya. Kan guru, namanya guru. Murid banyak mendengar deh. Oh ini nggak pernah sekolah. Guru itu banyak bicara, murid banyak mendengar. Ya, dengar dulu dong. Silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Kuma. Muhammad mentuhankan Isa Al-Masih sebagai Allah. Tetapi Di mana ayat-ayat dalilnya? didustakan. Ya. Di mana ayatnya? Ya, ayat-ayat yang didustakan itu telah kafir lah yang menyatakan itu bukan orang kafir. Yang Masih mau kan? Astagfirullah. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quranul Karim, maka Allah biarkan setan menyesatkan dia. Maka setan akan selalu menemaninya. Ini kenapa bisa demikian? Sudah diberikan data, dibilang comot-comot ayat. Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi itu siapa? Ucapan itu muncul dari makhluk yang keluar dari kubur. Yang kedua, Yesus meminta muridnya waspada kepada Yesus. Yesus meminta muridnya waspada kepada Yesus yang mengaku Kristus. Berarti ada Yesus palsu. Dan Paulus juga mengatakan di dalam suratnya di Galatia 1 nomor 8 kalau nggak salah. Di situ dia mengatakan bahwa barang siapa yang mengajarkan tentang Injil lain selain daripada Injil yang aku beritakan, maka sesatlah dia. Artinya ketika Yesus mengatakan ada Yesus lain, Paulus juga mengatakan itu ada Yesus lain yang memberitakan kemudian Injil lain. Nah ini yang perlu saudara pahami. Pada endingnya Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku yang mengajarkan dan berkata Yesus yang lain itu Islam. Ya, itu betul. Biar kita Isa lahir di pohon kurma. Isa tidak disalib. Isa waktu bayi bisa bicara. Nah itu kan cerita yang berbeda. Oke, baik. Isa Quran yang datang, belakangan toh. Isa datang di abad ke-7. Kata Yesus sekarang juga itu abad berapa ketika Yesus mengatakan itu? Abad pertama. Abad pertama. Terus Yesus mengatakan datang kepada kamu. Kamu di situ siapa?
yang akan datang itu masa depan atau bukan sudah yang terjadi? Akan datang kepadamu itu, datang kepada Akan kamu. datang itu, Kamunya akan siapa? datang itu masa depan atau Masa sudah depan, terjadi? masa depan. Hari ini, setelah ini, Abad ke-6 1 jam. itu masa depan atau 1 jam, bukan? 2 jam, 3 jam, itu termasuk. Sekarang bukan itu yang menjadi objek Ngeles. penilaiannya. Objek penilaiannya adalah kamu. Kamu di situ siapa? Datang kepada Ya. kamu itu siapa? Pengikut Isa, pengikut Yesus, sorry. Ya, kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Para murid, Yang hidup zaman kapan? iya di zamannya si zaman. Terus Di zaman siapa? Kamu di situ yang para Di murid zaman. ini zaman kapan dia hidup? ya itu kan konteksnya apa yang akan terjadi tuh di masa depan itu udah dinubuatkan. Begini, saudara, Akan begini. datang. Nah, Inilah, ini akan datang, inilah yang benar nih. disebut penyesat ini. Datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Seorang nabi. Ya orang percaya lah. Orang percaya. Udah kamu istirahat, kamu dibawa. Kamu gak layak diskusi dengan saya memang. Kau takut aja aku debat aku cuma. Dibawa. Sekarang saya tanya samamu. Yesus meminta muridnya waspada yang ada di Bukit Zaitun. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di situ kapan? Iya, kau. Coba ulang. Kamu di situ siapa dan itu kapan? Dia murid Yesus. Ya, itu tahun berapa? Apa? Itu tahun berapa? Ya, sesama dengan Yesus lah. Nah, siapa yang datang memakai nama Yesus di situ? Nabi Muhammad atau Paulus? Muhammad lah. Oh. Muhammad, karena Muhammad itu palsu. Jadi Nabi Muhammad hidup di abad pertama. Wah, karena matinya. Jadi Nabi Muhammad ketemu dengan murid-muridnya di abad pertama. Santai. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan murid-muridnya Yesus di abad pertama gitu. Iya, karena udah ditegaskan oleh. Udah. Saya nyerah kalau begini. Hati-hati kau Angkat tangan saya. Angkat tangan saya kalau sudah kayak gini. Dan kalau mau naik bawa adab ya. Gak perlu jadi manusia, minimal bawa adab. Naik, Oten. Jangan asal-asalan. Ini cuplistnya satu ini. Oten yang noten ini ya ketik 3. Coba ya ini supaya enggak ini. Kenapa dek? Bunda IWG. Jadi saya mau nanya aja. Bunda IWG. Itu dibilang nabi. Karena Terus? di Al-Kabut 27 dan Al-Jasiyah 16 kemudian dari Bani Yakub. Dengan kitabnya. Pertanyaannya? Iya, di mana dasarnya Muhammad dibilang nabi? Oke. Sudah? Sudah. Oke. Silakan Gurunda. Kalau Al-Quran sudah jelas. Adanya Al-Quran itu bukti kenabian Nabi Muhammad. Adanya Al-Quran bukti kenabian beliau. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Itu Al-Quran udah jelas tuh. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Al-Quran bukti kenabian beliau. Itu. Kemudian bagaimana di dalam kitabnya orang Yahudi? Ulangan 18 nomor 18. Apa katanya? Aku akan mengutus seorang nabi sama seperti Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nah, nabi yang sama seperti Musa ini itu diterangkan dalam Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang akan datang dari Israel. Berarti nabi yang sama seperti Musa ketika tidak ada dari Israel, lalu dari mana? Dari Yishmael, Ben Yishmael. Itu fakta, itu real. Bible itu sendiri yang mengatakan tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang akan datang dari Bani Israel. Berarti nabi yang sama seperti Musa yang datang kemudian itu dari Bani Ismail. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, bukankah tertulis di dalam kitab Torahmu bahwa
Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Dan akan terjadi, berarti di abad pertama pada saat penulisan Lukas Kisah Para Rasul ini belum terjadi. Dan akan terjadi, berarti tidak terjadi pada zaman Yesus. Bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa akan dilenyapkan dari bangsa kita. Harus terjadi sosok nabi yang datang menegakkan kemudian hukum-hukum dari langit kepada Bani Israel. Nah, siapa itu yang datang menegakkan hukum Torah, menegakkan hukum Tuhan kepada Bani Israel? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Nabi Muhammad datang kepada Bani Israel. Sedangkan Paulus mengaku Galatia 1:15, aku diutus kepada non-Israel. Malah Paulus lari dari Israel. Maka nabi yang sama seperti Musa tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fakta, itu real, itu berdata. 4 Nabi itu mengharamkan babi karena dengan Taurat Al-Ankabut 27 dibaca. Ya, kenabian itu dari Bani Israel dengan kitabnya. Muhammad bukan nabi. Nah, itu karena kau gila. Kalau kau tidak gila, kau tidak begini. Kau membaca dalil yang membahas tentang kenabian Bani Israel. Memang betul. Malah Tuhan pencipta langit dan bumi mengatakan kepada mereka, inni ma'akum. Bani Israel itu bangsa yang dipilih pada zamannya. Itu betul itu. Al-Quran menarasikan itu. Al-Quran surah Al-Ma'idah. Bani Israel adalah bangsa yang diistimewakan pada zamannya. Karena itulah kemudian Allah memberikan batu sandungan kepada mereka. Apa batu sandungannya? Yesus. Diutuslah Nabi Isa sebagai batu sandungan kepada mereka. Yang adalah batu penjuru. Jadi Nabi Isa itu kemudian diutus oleh Allah sebagai batu sandungan bagi Bani Israel. Makanya dikatakan oleh Paulus, penyaliban itu batu sandungan. Dan kebodohan bagi non-Yahudi. Bagi Yahudi itu adalah batu sandungan. Isa alaihissalam diutus sebagai penutup untuk menjadi legalitas. Bahwa apa yang diterangkan kemudian Al-Quran, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Itu legalitasnya. Kenapa aku memasukkan ahli kitab ke neraka? Alasannya, karena aku dulu pernah mengutus seorang nabiku sebagai batu sandungan dan mereka menolaknya, bahkan berupaya untuk membunuhnya. Maka dosa-dosanya orang-orang beriman ketika kemudian dia datang kepada aku bertaubat, aku tanggungkan kemudian kepada Bani Israel. Siapa suruh? Tadinya dipilih tapi tegar tengkuk, belagu, merasa sok paten, merasa anak Tuhan, belagu. Apa yang terjadi? Yesus sendiri mengatakan, kotamu, negerimu ini akan sunyi dan akan ditinggalkan dan tidak akan disinggahi oleh orang-orang lagi. Sebab kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang bisa yang membuahkan buah dari kerajaan Tuhan tersebut. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Jadi jangan sakit hati. Kalau ada yang mengatakan kerajaan Daud itu kekal, yes, kerajaan Daud itu kekal, betul. Mana dia? Diambil, diberikan kepada bangsa lain kerajaan itu. Di mana sekarang kerajaannya? Bani Yishmael. Tak ada lagi kepada bangsa lain. Kekal, sudah 1400 tahun kerajaan Daud yang diberikan kepada Bani Ishmael itu sampai hari ini masih jaya sejahtera. Begitu saudara-saudara. Jadi jangan permanen bodohnya kalau ini. Memang Yesus mengatakan tidak memberikan mutiara kepada babi, tidak memberikan barang kudus kepada anjing. Tapi janganlah kebangetan juga. Jangan mentang-mentang Yesus menyebut kalian dengan sebutan anjing dan babi, kalian betul-betul diskusinya kayak binatang. Ya, kita berikan edukasi lah, biar orang-orang itu bisa mengerti, biar ada nilai yang bisa ditemukan. Kenapa saya mengatakan Anda yang disebut di dalam Matius 7 nomor 6 oleh Yesus? Karena 2 Petrus 2 nomor 21, 22 ternyata Kristen di situ disebut sebagai diperumpamakan anjing dan babi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bibelmu sendiri yang memberikan legalitas valid, sahih, absah bahwa Kristen itu diseibaratkan anjing dan babi oleh penulis kitab Petrus.
Begitulah keadaannya. Maka Islam datang untuk mengangkat derajat kalian. Kalau kalian mau beriman, tapi kalian lebih pilih seperti ini ya, jadilah anjing dan babi sampai kiamat. Raja Kuat, selamat pagi. Raja Kuat. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Islam apa Waalaikumsalam. Kristen? Saya Muslim. Muslim. Waalaikumsalam. Silakan, mungkin Anda ingin disampaikan kepada guru kita. Mau salam-salaman. Belum ada yang saya tanggapi, saya mungkin mau menyimak dulu gitu, Mas. Baik, makasih ya Bang ya. Assalamualaikum. Salam. Coba kita cari lagi ya. IWG belajar dulu, Bunda. Bunda IWG belajar dulu. Jadi terkait hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, ini sudah sering kita sampaikan. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fahuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman kepada Nabi kita, Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan menyampaikan firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' wa husha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dan aku tuliskan kepadamu wahai Musa Torah, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku berfirman kepadamu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Tauratku itu dan suruhlah kaummu, umatmu Bani Israel berpegang teguh kepadanya sebaik-baiknya. Aku Tuhanmu akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu saudara. Jadi Nabi Musa menurut Al-Quran memang dipilih oleh Allah untuk kemudian menyampaikan hukum-hukum Tuhan, risalah Tuhan kepada siapa? Kepada Bani Israel tok. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan kepada seluruh manusia. Muncul saudara kita Kristen. Ini dari mana kok tiba-tiba ada terjemahan Torah diambilnya? Padahal Torah itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 5, Ulangan 33, itu hanya untuk Bani Yakub. Yeremia 31, itu hanya untuk Bani Yakub. Amsal 147, 19-20, itu hanya untuk Bani Yakub. Kok tiba-tiba ada dari barat? Ternyata itu untuk menggenapi nubuat tentang serigala, yaitu keturunan Benyamin. Ternyata itu untuk menggenapi tentang Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang dalam nama Kristus Yesus. Ya sudah. Logo kita menerima itu, artinya kita umat Islam ini harus bersabar kemudian untuk menggiring orang-orang ini. Mau paham atau tidak mau paham. Kalau mereka tidak mau paham, ya sudah silakan. Tapi ya, jangan menghujat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kaidah di Islam itu kami tahu bahwa manusia itu punya kesempatan untuk jahat dan punya kesempatan untuk bertakwa. Jadi yang muncul di atas ini ada orang-orang yang bertakwa, ada orang-orang yang jahat. Siapa mereka yang jahat? Yang benci kepada kebenaran. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Jadi poinnya adalah hukum Torah itu milik kepunyaan Bani Israel.
bukan untuk Bani Kamfret, Bani Olala Ololo, bukan mereka yang kemudian mengaku sebagai Yahudi rohani dan seterusnya. Sekira demikian, sementara saya ada telepon dari Pak Prabowo, tolong untuk dilanjutkan, silakan. Ya, Bunda. Silakan Bang Peri. Ya, ada yang sempat tanyakan sama Gurunda Bang Sumeni. Bukankah Ada Yesus telepon. berpesan? Ya. Tapi begini Bang Dalbo, kan ini kan ceritanya begini. Yesus sebenarnya berpesan kepada murid-muridnya bahwa apa kata Yesus kepada murid-muridnya, bahwasanya ahli Taurat dan orang Farisi itu telah Kita injak dulu lehernya ini, Bang Peri. Iya. Kita injak dulu lehernya ini, mumpung nggak ada Bang Suma. Saudara-saudara. Injaklah. Gimana? Layanilah. Tahu syaratnya, Tante WIWG, syaratnya di sini jadi manusia dulu. Syaratnya di sini, Mbak, Tante, syaratnya jadi manusia. Bagi Allah. Akan. Ada manfaat ini. Gak apa-apa. Untuk mumpung nggak ada Bang Suma jauh dari ini, dia telepon. Iya, tapi masa mau teman diskusi orang begitu Bang Dalbo? Masa begitu? Ya kan dia minta ludah. Mana sih? Masa begitu? Naik lagi, Tante IWG, naik lagi lah. Yang gitulah. Biasa-biasa aja lah. Kasih tahu Bang Dalbo diskusi yang baik, jangan begitu. Kasih tahu dia Bang Dalbo. Masa begitu diskusinya? Dia Kristen, Bang. Iya, ya biar Kristen harus pakai adat dong. Jadi manusia lah dulu. Memangnya Kristen ada? Gimana sih Bang Parit ini? Ya udahlah, naikin aja dah. Lawan dia. Enggak, lari dia. Lari sudah dia. Kita naikkan ini. Bedak, selamat malam. Halo. Aduh. Kita naikkan satu-satu. Dia tolak guys, jadi manusia, makanya dia lari. Dora, selamat pagi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Emang apa, mungkin ada mau disampaikan? Saya suka ini Bang Zuma ini, ya Allah. Oh, iya. Angkat jadi murid Bang. Oh, mau jadi murid ayah siap. Cuman Bang Zuma, murid-muridnya harus Kristen Bang. Makanya wajib hukumnya Kristen itu panggil Bang Suma guru. Ini kayak itu tadi. Gimana Gurunda? Bang Suma ini suaranya persis ya. Habib Rizik. Iya Pak. Itu aja Bang. Iya, apa benar? Mohon. Terima kasih, ya, oke, itu Bang. aja Mas. Ya. Terima kasih ya. Semangat. Saya dukung, saya nyimak aja di bawah ya. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu. Kok namanya Doraemon ini? Mungkin hobinya itu film Dora. Iya, dia suka sama Doraemon. Dewa sendiri suka sama Doraemon. Kenapa suka sama Doraemon? Karena Doraemon itu sakti, bisa mengeluarkan apa saja dari kantung bajunya. Tapi satu yang tidak bisa dilakukan oleh Doraemon sampai sekarang, mengeluarkan Islam dari hati Dewa. Nggak akan bisa itu. Ya, Banaza. Bang Juma masih itu ya? Jadi ini dulu Bang Dewa, mau diinterogasi dulu, bisa nggak dia jadi manusia itu dulu ya? Baik. Tante Nasa, Tante, Bunda Nasa,
Bunda. Mungkin lagi siapkan sarapan untuk suaminya ya. Tante naik kok gitu. Apa? Itu laki-laki. Apa yang salah bang? Kalau saya panggil dia bunda, bukannya di Oten itu nikah dengan sesama. Jadi perlu kita hati-hati panggil mereka bang. Ya, walaupun dia laki-laki kita harus teliti. Karena di Oten itu bang, laki-laki itu ada bunda. Karena dia nikah, tidak ada rumah ibadah melakukan pernikahan sesama, cuma di Oten. Maka saya harus hati-hati apakah dia om-om atau tante-tante. Jadi maka saya panggil dia tante. Di mana salahku? Enggak salah aku kan? Belum diskusi sudah kena mental dia. Lanjut, kalau ini kan jelas ya, jenisnya jelas. Lanjut, Om Dewa dengan Om Farid. Iya, tadi Dewa ngelihat IWG ya, IWG naik ke sini, dia itu tidak beriman sama yang namanya Al-Quran, tapi dia itu banyak mengutip dalil-dalil dalam Al-Quran. Kita juga bingung, Cah, menghadapi orang seperti itu. Tidak beriman sama Al-Quran, tapi dia percaya dengan yang namanya Al-Quran, ngutip-ngutip dalil dalam Al-Quran. Kita tahu, IWG itu adalah seorang dulunya itu ya, Pak Ustadz Miftah mungkin tahu ya, dia itu seorang al-mukarom, memang betul. IWG itu al-mukarom, maksudnya itu al-muka rombeng, mukanya yang rombeng, gitu ya. Ya silakan. Awesome. Maksudnya Pak Ustadz Miftah mukanya yang rombeng gitu. Ya sedikit hiburan lah ya, yang namanya kan orang bahagia itu kan bentuknya macam-macam, ya kan? Dengan ketawa aja kita bahagia, jangankan dengan ketawa, lihat Pak Farid jatuh ke got, kita bahagia juga loh itu. Ya, itu salah satu bahagia. Bukan itu P Bang Dewa, P bukan itu P. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farid Bang Dewa. Naikin aja, naikin lagi sebelum Bang Juma ini ya. Bang Dewa cek WA. Wah bohong aja ini. Bang Dewa, apa yang Bang Dewa kirim itu Umi Bican itu? Gambar apa itu? Superman ya? Bang Dewa. Iya Superman. Katanya dikirim Bang Dewa nih Bang Dewa deh. Kelakuan Bang Dewa. Itu sebenarnya Superman itu rebutan ya celana dalamnya sama Tuhan sebelah. Dewa nggak nyebutin ya Tuhan siapa ya. Rebutan. Kenapa Tuhan sebelah itu celana dalamnya warnanya itu hitam? Karena mau ngambil yang merah sudah dipakai Superman. Mau ngambil yang biru sudah dipakai sama Batman. Yang hijau sudah dipakai sama Godam. Akhirnya dia pakai yang warna hitam. Nggak nyambung ya? Baik, silakan. Bang Dewa, aku jangan jadi istrimu. Oh ya Allah, jangan itu ya. Mau naikin padahal, Bu. Mana nih pasien selanjutnya?
Ustaz Miftah, mau tanya dulu sembari narasi ya. Apa ya? Kira-kira apa tujuan Allah itu mengutus para nabi, Ustaz Miftah? Bisa nggak dijelaskan itu, Ustaz? Ya, kita narasi dulu dikit nih. Ajaran Samawi nih, agama Samawi nih. Apa tujuan daripada Allah itu mengutus para rasul tuh? Tujuannya untuk apa kira-kira, Ustaz Miftah? Silakan. Ya. Dari namanya sendiri. Jadi nabi itu adalah orang yang menyampaikan kabar besar. Itu. Kalau kita ambil kata dari nabi, itu dari bahasa Arab yang berarti, lagi rame. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah orang yang memberikan kabar besar. Dan Rasul itu dari bahasa Arab juga yang berarti adalah utusan. Artinya orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan mengajarkan syariat. Maka seperti yang tadi juga dijelaskan bahwasanya apa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bahwasanya apa? Para nabi itu diutus, para rasul itu diutus untuk membawa keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan berupa wahyu, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka itu. Dan di antara yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah az-zikr. Jadi az-zikr itu nama lain daripada Al-Quranul Karim. Untuk apa? Untuk memberikan keterangan, untuk menjelaskan kepada manusia apa-apa yang ada di dalamnya. Hukum, syariat, aturan-aturan. Supaya apa? Wala'allahum yatafakkarun. Supaya apa? Mereka, kita semua itu bisa berpikir, menggunakan akal pikiran dengan baik. Itu. Jadi tugas para nabi, para rasul adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. An-Nisa 174. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti-bukti kebenaran Tuhanmu, yaitu Muhammad, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quranul Karim. Itu Bang Farid. Ustaz, tapi kan sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ya, ayat 36 kalau nggak salah ya, Ustaz ya. Itu perintah Allah apa bunyi di situ, Ustaz? Walakat perintah Allah di dalam Al-Quran itu, karena kan sudah ada perintah Allah itu di dalam Quran surah An-Nahl kalau nggak salah ayat 36 ya. Bagaimana bunyinya itu, Ustaz? Iya. Dengan perintah Allah itu ya. Ya, kalau di dalam surat An-Nahl ayat 36 itu bahwasanya apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus rasul untuk umatnya sebagai penyeru, sebagai pengingat. Apa peringatan-peringatan, apa seruan-seruan yang disampaikan Nabi dan Rasul tersebut? Ani'budullah wajtanibut taghut. Perintahnya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, berhala. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Kemudian di antara mereka ada yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di atas permukaan bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan bagi orang-orang
yang mendustakan para rasul tersebut. Seperti yang kita tahu dari catatan-catatan sejarah, sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, umat-umat tersebut dihancurkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka mengingkari, mereka menolak utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya, Pamita ya. Inilah Islam menjelaskan ajarannya seperti apa gitu ya Ustaz ya. Masya Allah, sangat jelas dan terperinci bahwa dari mana asal agama samawi itu ya. Ya dari Allah itu sendiri. Untuk kepada siapa? Kepada hambanya yang ada di muka bumi, disampaikan oleh kepada melalui rasul-rasulnya. Itulah kebenaran yang harus kita imani, percayai bahwa Tuhan itu Allah yang Esa, tidak menyembah kepada Allah lain ya. Tapi beda dengan saudara kita di sebelah, menyembah daripada di luar daripada Allah yang Esa. Ada dikatakan alam apa cemburu, nggak boleh dipersekutukan gitu deh. Itu sudah ada perintah Allah dalam Quran gitu deh. Apakah manusia harus menuangkan Tuhan di muka bumi? Ya gitu ya. Dalam Quran juga lupa ayatnya itu. Apakah manusia pantas menjadi Tuhan di muka bumi? Ya. Itu kan sudah menyangkal daripada kuasa Allah ya. Inilah orang kafir laknatullah ya. Yang tidak percaya kepada Allah sebagai Allah yang pantas untuk disembah, satunya Allah ya, sama pencipta, maha segalanya ya. Kan begitu Ustaz ya, Ustaz Mita ya. Iya. Jadi kalau kita menjelaskan bahwasanya Tuhan atau Allah itu kan adalah zat yang maha mampu dan memiliki sifat yang maha sempurna. Itu Allah ya, menurut kami Islam ya. Apapun yang dikehendaki oleh Allah itu sudah pasti akan terjadi dengan begitu sangat mudah saja. Kalau Allah menginginkan, tinggal hanya berucap, kum, maka jadilah. Itulah Allah menciptakan sesuatu ciptaannya ya. Jadi jika ada sosok yang dianggap Tuhan, namun tidak memiliki sifat kesempurnaan, dan tidak maha mampu, dan tidak maha segalanya, maka sudah pasti sosok tersebut bukanlah Tuhan atau Allah. Sedangkan Yesus yang anda imani sebagai Tuhan itu berkata loh di dalam Yohanes 5 nomor 30. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ketika kalian tidak percaya perkataan Yesus, seperti kalian itu apa ya? Ada seakan-akan kalian itu memaksakan Yesus, itu ada kesan kalian itu memaksakan Yesus menjadi Tuhan. Karena Yesus berkatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi ada kesan bahwa kalian itu, saudara umat Kristus, memaksakan Yesus itu untuk menjadi Tuhan. Padahal Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kan gitu. Nah, padahal Yesus mengatakan aku manusia, tapi aku dikasih spesial predikat dari Allah itu sendiri yang diberikan kepadaku itu sebagai rasul, utusan. Tapi aku sungguhlah manusia, sama seperti kalian, tapi aku dikasih predikat oleh sebagai utusan, sebagai penyampai firman, penyambung lidah Allah yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Siapa itu kalian? Kepada mereka, Bani Israel, bukan kepada Bani Roma, Bani Yunani. Karena memang Yesus diutus kepada kaum Bani Israel. Perintah Yesus kepada kaum apa perintahnya? Ketika orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus, Guru, hukum apa paling benar atau hukum apa yang paling utama? Apa jawab Yesus? Dengarlah kalian wahai orang Israel, hukum yang utama ialah Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa, bukan Tuhan yang 1, 2, ayat 2, 3 dan seterusnya. Perintah Yesus loh, 1,
Tuhan saja, Allah yang Esa yang pantas untuk kita sembah. Ini kepada kaum Bani Israel. Bani Israel kadang-kadang itu menganut agama paham Judaism, bukan paham Kristen. Jadi Yesus sampaikan ini bukan orang-orang Kristen, orang Yahudi. Nah gitu saudara Kristen ya. Jadi maka aku bertanya, tadi saya bertanya, kalau memang Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan, lantas kenapa Yesus tidak mampu mengkristenkan orang-orang Israel kala itu? Padahal Yesus itu bergelut di Israel membawa ajaran apa? Injil. Perintah Injil apa? Mentauhidkan Tuhan Allah yang Esa. Itu perintah Yesus dari Tuhannya kepada kaum Bani Israel. Jangankan kepada Bani Israel, iblis pun juga disuruh oleh Yesus kepada menyembah kepada Tuhan yang Allah Esa. Apa kata Yesus? Sembahlah Tuhan Allahmu, iblis. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ya, itu kata Yesus tuh. Apakah ada perintah Yesus mengatakan hanya kepada aku sajalah engkau berbakti? Kan enggak. Nah, itu jawaban Yesus kepada iblis. Karena di situ juga iblis mau berkuasa, mau ambil alih kuasa Allah. Apa yang dipaparkan tadi guru kita Bang Suma. Mengambil alih kuasa Allah. Kalau kamu menginginkan itu ya, ada suatu sembahlah aku dan aku akan bisa memberikan kamu apa yang aku berikan. Karena aku telah diberi kuasa gitu loh. Dia juga katanya diberi kuasa oleh Allah. Iblis ini kan, apa yang disampaikan tadi guru kita Bang Suma. Jadi ada kuasa iblis ini yang ingin mengambil alih kuasa Allah gitu loh. Ingin juga mau disembah gitu iblis ini. Makanya iblis selalu berusaha untuk menyesatkan Yesus ini. Pada akhirnya juga ya mengarah kepada suatu pembunuhan. Ya gitu kan. Ternyata iblis itu berupaya untuk mencobai Yesus. Yesus tidak mampu mencobai di mana ya, kepada waktu dicobai ya, dibawa ke mana itu ya. Terus dicobai kepada Yudas gitu loh. Dibisikin Yudas ke telinganya, Yudas, kau mau dapat uang enggak? Gitu kan. Kamu beritahu tuh tempatnya Yesus di mana bersembunyi tuh. Nah. Ternyata berhasil di situ mencobai si Yudas. Jadi manusia selalu berupaya untuk melencengkan nih, membuat satu jalan-jalan ini kepada manusia ini. Bukan kepada kita, Yesus juga harus berusaha diselencengkan itu loh oleh iblis supaya tidak menyembah kepada Tuhan. Jadi apa upaya iblis ya? Alihkan kepada Yudas. Ya. Pada akhirnya apa yang terjadi sekarang? Itu bukan kehendak Yesus, kehendak iblis. Ya. Itu aja Ustaz Mita, terima kasih. Iya. Ini mungkin ada tamu ini. Muslim apa Kristen ya? Ya siapa aja dulu Ustaz. Mama Airin kayaknya muslimahin. Muslim kayaknya. Mama Airin monitor. Ya kita kalau mengamati dari pengajaran-pengajaran Yesus anak Maria, itu kan mengajarkan Tuhan yang satu. Dan dia juga mengaku bahwasanya dirinya bukan Tuhan. Seperti disebutkan di dalam Bible itu sendiri kan. Bahwasanya dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang disampaikannya itu adalah kehendak dari Bapa. Bahwasanya dia adalah penerima firman. Kemudian disampaikan firman itu. Nabi Isa alaihissalam juga begitu. Jadi tidak enggan. Sama sekali disebut seorang hamba itu, beliau tidak enggan dalam hal itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam An-Nisa ayat yang ke-172. La yastankifal masihu ayyakuna abdallah. Walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadati wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Bahwasanya Al-Masih
sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa yang enggan menyembahnya, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua. Itu. Nabi Isa alaihissalam sama sekali tidak merasa dirinya itu sama dengan Allah, apalagi minta dituhankan. Tapi yang anehnya, teman-teman di Aliteng ini pengajaran-pengajaran Yesus semuanya dibantah. Yesus mengaku hamba tetapi dianggap sebagai Sang Maha Kuasa. Yesus mengaku dirinya manusia tetapi malah dituhankan. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat itu, di hari kebangkitan, Allah mempertanyakan kepada beliau tentang keberadaan manusia-manusia yang mempertuhankan tersebut. Dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau yang memerintahkan kepada manusia tersebut untuk menuhankannya dan juga menuhankan ibunya? Itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab beliau? Saya tidak patut mengatakan apa yang tidak menjadi hak. Ada tamu nih Bang Farid. Bang Sunset monitor. Ya. Pagi, sore, siang. Silakan Abang. Ya, gini Bang Miftah, karena Bang Miftah ini seorang ustadz, saya mau bertanya soal Al-Kalam, surat Al-Kalam yang mengatakan ketika hari akhir kalian disuruh bersujud kepada betis. Benar tidak? Di mana? Surat Al-Kalam. Di mana di situ ada narasi bahwasanya untuk menyembah betis? Silakan sebutkan. Ya, sujud. Sujud kan sama dengan taat. Ya silakan tunjukkan. Oke. Gimana pula Bang ilmunya sujud itu sama dengan taat? Gimana sih Abang ini? Jangan ditafsirkan. Ya, kalau Anda sujud kepada orang tua, apakah kamu taat kepada orang tua, apakah kamu sujud? Ketika kamu taat kepada pemerintah, apa kamu sujud? Kan enggak, janganlah gitu Bang. Ya kan? Kalau Bible Anda mau narasikan aneh-aneh, silakan, itu hak Anda. Ya, lanjut Ustaz. Iya, makanya ini ya salah satu PR besar kita gini ya Bang Dalbo, ketika kita berdiskusi dengan oten-oten ini, mereka itu tidak menggunakan kaedah-kaedah bahasa gitu kan. Jangankan dengan kaedah bahasa Arab gitu kan, yang tinggi, bahasa Indonesia saja mereka tidak mengerti gitu. Sudah mah tidak mengerti dan juga tidak mau belajar. Maka seringkali saya katakan gitu ya, buat teman-teman Aliteng, setidaknya tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ketika membahas bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia yang baik. Bagaimana mungkin kalian akan mengerti kaidah-kaidah bahasa Al-Quran? Bahasa Indonesia yang sehari-hari kalian gunakan pun tidak mengerti. Dan biasakan ketika berstatement, kalian pelajari dulu. Setidaknya mengerti bahasanya itu. Oke, Bang Miftah, coba baca Al-Kalam 42. Ya apa yang mau ditanyakan di situ? Di mana narasi bahwasanya di ayat tersebut menyembah betis? Di mana?
Iya, di mana di situ? Di dalam ayat yang ke-42 sama sekali. Inilah fitnah-fitnah kalian. Disuruh bersujud enggak, Bang? Ya, di mana di situ bahwasanya bersujud kepada betis di mana? Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ya, sujud. Ada Di kata mana di sujud kan? situ? Ada kata sujud Ya, kan? betul, sujud. Ayat tersebut sama sekali tidak ada narasi bahwasanya manusia disuruh bersujud kepada betis. Ayat tersebut sedang menceritakan bahwasanya yauma yukshafu an saqin wa yad'una ila sujud fala yastati'un. Pada terjadinya hari kiamat, kenapa di situ disebut yang namanya bahasa majaz itu? Artinya apa? Tersingkapnya betis itu adalah sedang menerangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menerangkan betapa dahsyatnya kejadian pada hari akhir tersebut, pada hari kiamat tersebut. Nah, pada hari tersebut semua amal-amal ibadah, semua itu tidak berguna. Di hari kiamat di mana terjadinya kejadian yang dahsyat tersebut, semua amalan-amalan tidak berguna. Nah, pada waktu itu pun tidak ada kesempatan lagi bagi manusia untuk bersujud. Mereka tidak punya kemampuan. Karena apa? Begitu dahsyatnya hari kiamat tersebut, di situ tidak ada. Tidak ada narasi. Kenapa kalian senang banget memfitnah gitu loh? Kenapa kalian membaca? Nah, di mana coba? Di mana ketika di situ ada narasi disingkapkan. bahwasanya apa? Ada perintah untuk bersujud kepada betis. Di Disuruh mana? ada kata disuruh di situ, disuruh. Di mana? Disuruh untuk apa di situ? Disuruh untuk apa? Bersujud. Wah, bersujud kepada siapa? Di mana bersujud kepada betis di situ? Kan ada betis di situ. Ketika betis disingkapkan. Silakan tunjukkan. Udah aku bilang Al-Qalam 42. Ya silakan. 42. Silakan Kan abang tunjukkan. sudah baca. Kan abang tadi kan udah baca. Tadi sudah dibaca. Di mana tidak ada? Sama sekali tidak ada narasi bahwasanya untuk bersujud kepada betis di situ. Ketika betis disingkapkan, artinya ketika betis diperlihatkan, benar ya? Ketika betis diperlihatkan, tafsiran bebas dia samakan Bible. Tuh. Tafsiran dia samakan Bible. Ya, lanjut aja. Iya, itulah teman-teman ya. Jadi di dalam surat Al-Qalam tadi sudah saya jelaskan. Ayat yang ke-42 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menerangkan betapa dahsyatnya hari kiamat, hari akhir. Dia katakan kita takut. Takutlah bang. Tuhan aja kalian atur. Bible aja kalian karang-karang. Apalagi Al-Quran. Takutlah kami. Ya enggak? Lanjut. Iya. Ya makanya tadi kan. Mereka itu jangankan bahasa Arab, bahasa Al-Quran kan yang begitu tinggi balaghahnya. Bahasa Indonesia saja mereka tidak mengerti. Aduh, ada tamu. Bentar Bang. Ini Bang Dalbo ada tamu. Selamat pagi Kak Karina. Kalau Karina baik di diskusinya saya lihat. Sering saya pantau dia. Baik. Selamat pagi. Wow. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi. Makan bang. Baik. Hah? Baik. Kenapa? Baik. Silakan. Gimana tadi betis? Apa yang ingin disampaikan di sini? Silakan.
Nah, Allah ini kan tidak sama dengan makhluknya. Tapi Allah kenapa punya betis? Kenapa punya tangan dua, tangan kanan dua? Kenapa Allah bisa tertawa? Silakan. Coba nggak bang? Enak kan? Bertanya boleh bang, kecuali mau debat. Angkat tema, Anda menafsirkan Al-Quran kami. Kenapa sih Kristen begini ya? Tidak ada yang bisa beradab. Cobalah ajaran Kristennya dulu disingkirkan lah supaya bisa menjadi manusia. Anda silakan bertanya, nanti kita jawab. Jangan Anda sendiri bertanya, Anda sendiri menjawab. Baca kagak bisa. Gimana ceritanya ini? Bacanya kagak bisa. Jangankan Al-Quran, Bible aja bahasa Indonesia kalian nggak ngerti. Yesus ratusan dalil pengakuannya Yesus adalah utusan kalian tuhankan. Kan koplak. Siapa yang tidak bisa jawab, bisa dijawab. Kau dengarkan tadi itu. Makanya Kristen, telinga jangan dipantat. Coba dia tafsirkan sendiri, kagak bertanya dia. Ditampilkan Al-Quran, pelangap pelongo. Begitu ditanya Bible, langsung akalnya lumpuh. Aneh kalian ini. Noten. Silakan bertanya. Ingat, jangan susah Bang Dalbo, susah. Mereka tidak paham dengan nama tafsir gitu loh. Kalau kita bicara Al-Quran selalu bicara tafsir, jadi mereka nggak paham dengan tafsir. Beloknya ada tafsiran nggak ada. Jangan samakan Al-Quran. Al-Quran penuh dengan tafsiran gitu loh. Tafsir itu adalah ilmu yang mempelajari inti kandungan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa penjelasan maknanya. Itulah tafsir. Bible jelas pakai bahasa Indonesia yang tidak perlu untuk ditafsirkan. Kalian datang menafsirkan Al-Quran ya nggak, semua kalian nggak paham, nggak ngerti. Bagaimana caranya kita menerangkan sama kalian? Itu namanya orang-orang kufur kepada Tuhan. Ini perpanjangan orang bodoh kalau menurut orang Islam. Kalian bertanya kok, bertanya aja nggak paham, apalagi mau menerangkan sok tahu. Di tafsir merupakan ilmu syariat yang paling agung dan tinggi kedudukannya dalam Quran, dan juga merupakan ilmu yang mulia. Ya mulia dari mana? Dari Allah. Nah itu perkataan Allah. Nggak boleh kita seperti sembarangan. Kemudian harus memahami apa yang dibahas dalam tafsir itu, dalam Quran itu kemudian ditafsirkan apa pembahasannya. Itu apa yang dibahas dalam ilmu tafsir itu loh. Karena tafsir itu adalah ilmu yang mengenal namanya Kitabullah, Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang menjelaskan dan menerangkan tentang maknanya serta membahas hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Itu kalian sok tahu, tidak tahu tafsir. Masa betis disembah? Beda dengan kalian sembah Yesus, bukan lagi betis yang kalian sembah, sosok manusianya. Kalian datang untuk membandingkan Bible dengan Al-Quran yang kalian sama sekali nggak paham. Tadi saya makan Bang Farid, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tuyul yang tadi itu naik. Salah saya. Tapi silakan. Iya, sedikit lagi ya Bang Dalbo. Tapi ayat tersebut ya justru sebenarnya ini juga sebagai pelajaran buat mereka gitu ya. Dan juga buat kita semua. Artinya apa? Untuk saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
masih banyak orang yang memperingati kita untuk kepada kebaikan dan menjauhi segala yang buruk. Kita masih diperingatkan, masih memberikan kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah. Nah, nanti di akhir zaman tersebut, di hari kiamat tersebut, kejadian yang dahsyat tersebut, kita tidak akan diberi kesempatan lagi. Nah, pada waktu itu mereka baru sadar yang pada saat ini mentertawakan kita berdakwah, memberikan peringatan kepada mereka, mereka ketawa ketiwi. Mereka mengingkari kebenaran itu, maka nanti di akhir zaman mereka akan menyesal. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Nanti pada saat itu mereka akan tunduk ke bawah dengan penuh kehinaan. Dulu, sekarang ini kita peringati mereka, mereka abai, mereka tidak peduli, bahkan mengejek dan memaki kita yang memperingati mereka. Petra, jangan kau sembah manusia, bodoh amat. Petra, Yesus manusia, bodoh amat. Pokoknya Yesus Tuhan. Padahal diperingatkan. Diperingatkan tiap hari, pagi, siang, dan sore. Tetapi apa? Mereka tidak peduli. Dahulu, dan sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru, kata Allah. Dulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud pada waktu mereka sehat. Diseru, tetapi apa? Mereka tidak peduli. Maka di padang mahsyar tersebut, di hari kiamat tersebut, mereka tidak lagi punya kesempatan. Sehingga apa? Mereka tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Itu yang dimaksud daripada yauma yukshafu an saqin. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Masya Allah. Ya, Allah Akbar. Sudah kan dijawab kan? Bisa jadi manusia dulu tante. Coba jelaskan dulu kenapa sudah Allah berarti nggak dengar. Bisa jadi manusia dulu supaya mendengar loh. Bisa jadi manusia toh. Nanti turun di sini mau jadi tuyul lagi, silakan bang. Itu tadi yang disampaikan Ustadz Mita, itu penjelasannya. Bisa tuh. Saya rasa Anda ini masih ada setengah manusianya. Masa kok borong semua tuyulnya? Tidak sama. Ayo, bisa toh jadi manusia sejenak. Sejenak aja saya minta, Bunda. Bunda, bisa jadi manusia, Bunda? Yuk, nggak bisa. Kenapa punya? Saya pikir bisa jadi manusia. Itu yang pertanyaan Bunda tadi dijelaskan itu sama Ustadz Mita. Makanya naik bertanya, jangan sambil ngocok. Ini yang terjadi. Sambil ngocok bertanya. Ketika dia muncrat, kau nggak fokus dengan jawaban. Ya kan? Di sini tidak ada pemaksaan. Nah, sama halnya, ada nggak Kristen mampu menjelaskan kepada saya? Di Mazmur 18 nomor 2, ada nggak? Tuhan adalah gunung batuku. Gunung apa Tuhan kalian? Coba. Kakak Kirana, sekiranya mungkin bisa dijelaskan kepada saya bahwa di Mazmur 18 nomor 2, Tuhan adalah gunung batuku. Kan banyak batu-batu, banyak gunung-gunung. Yang mana Tuhannya? Ada mampu? Ada yang mampu jelaskan? Kan nggak ada. Aja. Itu syarat mutlak naik di sini, apalagi mau dialog dengan Bang Suma, syaratnya minimal mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Sebenarnya kami tidak tegas sih menyampaikan kalian seperti itu. Mau bagaimana lagi? Keadaan terpaksa kami menyampaikan karena kalian nggak mau dengar. Sudah dijelaskan sama Ustadz Mita, panjang kali lebar. Wah, itu gunung katanya metafora. Di mana pula ada metafora di sini? Gunung batu adalah metafora.
Ini Tuhan adalah gunung batuku. Gunung yang mana Tuhan kalian? Batu-batu yang mana Tuhan kalian? Apakah batu ginjal? Janganlah ya. Carilah kebenaran, jangan cari kesalahan. Apalagi Al-Quran kalian nggak ngerti, nggak bisa baca. Ya, Bible saja bahasa Indonesia. Ya, kalian nggak paham. Ratusan dalilnya di dalam Bible. Yesus utusan, kalian balik. Hanya 2 perkataan saja, Yesus Tuhan, kalian tuhankan. Karyana, selamat pagi Karyana. Kakak Karyana, ini kakak, om apa tante nih? Ya, selamat pagi. Oh, sorry, tante. tadi apa? Biasa. Baru siap-siap, baru bangun. Oh, mau ke gereja atau gimana ini? Enggak. Sudah ke gereja kemarin ya? Enggak, Bang. Enggak pernah ke gereja? Sabtu saya gereja, Pak. Oh, Advent. Ini hostnya Dalbo ya. Baru ini ya saya di sini ya. Tapi teman-teman Sering ada. dulu sini masuk. Cuma Dalbo ini kan orangnya baik, ganteng. Kadangkala wewe di Kristen itu enggak tahan memandang wajahku. Kakakku bilang kayak mana rupanya gantengnya. Mereka enggak tahan. Ini kakakku dengar ketawa loh. Kadangkala dia nyesel sih. Aduh, aku menyesal nikah sama si ini. Ternyata ada apologet Islam namanya Dalbo, ganteng kali. Ya gimana Kak? Di bawah jangan ketawa-ketawa lah. Ya, Yang ketawa-ketawa blokir Bang Dalbo. Yang ketawa blokir. Ya diblokir, pastilah. Ada 3 perempuan Kristen itu apa ya? Kalau dia mau tidur, Dalbo, kalau saya mau tidur, mau makan, ingat kamu. Ngeri sedap juga ini. Ingat kamu, aku nggak bisa tidur loh kalau nggak ini si Dalbo. Dia sebut saya. Apa ya? Istimewanya kepada jujur, saya. saya nggak ingat, nggak tahu wajah Dalbo yang mana. Jujur, nggak tahu. Benar. Biarkan dulu Kak Karina ini Herman. Ya, bahaya. saudara. Silakan. Kenapa selalu dikait-kaitkan iman dengan perjodohan, pacaran? Kenapa? Kayaknya yang ngaitkan nyambung siapa gitu. Kak? Yang ngaitkan siapa? Kok selalu ganteng apa gitu? Iya, saya hanya menyampaikan Kak. Itu hanya bunga-bunga doang. Sifat Siapa manusiawi itu? ya. Itu yang di belakangnya siapa? Kakakku. Aku dari tadi nggak ini. Oh, enggak perlu lah. Enggak perlu. Awalnya tadi saya pikir Karina ini sendirian di situ. Kalau saya open camp, nanti kakak ini berantem dengan kakaknya. Aku loh. Ayo. Enggak jadi dah. Silakan lanjut. Dilarang menambah-nambahi dan berbohong. Iya, Bunda Karina. Gimana nih? Sama Dewa aja nggak apa-apa. Kan kemarin sempat kita taruhan ya Bunda Karina ya, diskusi sama Dewa. Andaikan Bunda Karina kalah diskusi, Bunda Karina Dewa nikahin. Kalau Dewa yang kalah diskusi, Bunda Karina yang nikahin Dewa. Kan itu taruhannya kita, betul tidak Bunda? Bukan begitu. Nikahan segala. Itu saya maksud tadi. Astagfirullah. Bukan. Ya gimana? Saya berdebat bukan mau menang, bukan mau cari menang. Kita mau bahas apa kita? Mau bahas apa? Taruhannya
dengarkan, ulangi ya, jangan ditambah-tambahin. Taruhannya semalam waktu itu pernah di room-room, di mana ada di bumi ini, di mana ada di bumi ini orang yang luput dari dosa, orang yang suci mulia tidak pernah berdosa selain Yesus Kristus Tuhan Baik, kita. Bunda. Gak ada. Coba. Siap. Kan kemarin sudah dijelaskan sama Dewa berulang-ulang. Yang namanya Nabi, di dalam ajaran agama Islam, Nabi itu semua maksum. Sementara Yesus itu dihinakan dan banyak dosanya. Bukankah Dewa sudah memberitahu kepada Bunda Karyana kemarin bahwa dosa Yesus itu ternyata Yesus melakukan seperti ini, Yesus melakukan seperti ini, Yesus memfitnah ibu kandungnya, Yesus mengajarkan merampok, Yesus seorang pendusta. Itu berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible. Sementara di dalam Al-Quran, semua para nabi itu dimuliakan. Bukan kami yang memuliakan. Mau ngapain kami memuliakan para nabi? Allah langsung yang memuliakan. Bukan kami. Bagaimanapun juga orang-orang Kristen menghinakan nabi kami, menghinakan para nabi kami. Nabi kami itu sudah mulia. Siapa yang memuliakan? Allah langsung yang memuliakan. Ya, tetapi Bunda tadi mengatakan kepada kami di mana Yesus melakukan yang namanya dosa. Bukankah kemarin Dewa sudah mengatakan ke Bunda Karyana berapa banyak Yesus melakukan yang namanya dosa? Betul tidak? Mau kita bahas lagi satu-satu? Mau kita bahas satu-satu dosanya Yesus? Oke, kita bahas. Sebentar. Yeah. Aku baru mandi, sisir. Nanti saya Ya udah mandi, pakai minyak wangi. Siapa yang mau ini? Saya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Madewa, sebentar, Madewa. Kesalahan Anda terbesar. Masa Allah memuliakan nabi-nabi? Bukannya nabi yang memuliakan Allah. Ini terbalik. Ini kesalahan terbesar. Kita bahas ya. Oke? Bentar dulu. Tadi mau bahas dosa Yesus. Sekarang mau bahas mulia, ya kan? Memang Allah memuliakan para nabi. Bahkan Yesus saja di dalam Bible minta dipermuliakan. Artinya ketika Yesus minta dipermuliakan, Yesus tidak mulia itu. Tunggu. Kedua, dosa Yesus yang kita bahas. Pertama, kesalahan Anda terbesar, Allah memuliakan nabi-nabi, salah total. Kedua, dosa Yesus tunjukkan satu-satu, saya akan bantah, oke? Baik, siap. Bentar ya. Siap. Tadi Bunda mengatakan Allah memuliakan para nabi itu adalah salah besar. Saya bertanya ke Bunda Karyana, apakah Tuhan memuliakan yang namanya Yesus? Tidak ada Allah, udah mulia Allah, gak perlu dimuliakan. Udah mulia. Yesus minta dipermuliakan loh Bunda. Ya Allah, permuliakanlah aku. Yesus minta dipermuliakan. Berarti salah ya doa itu ya? Di mana ada dalilnya salah arti dirimu? Enggak, maksudnya salah dalil itu. Ya nanti kita baca, kita periksa. Kita periksa. Kalau Allah mempermuliakan Yesus, layak. Tapi kalau Allah mempermuliakan nabi-nabi, terbalik. Allah mempermuliakan Yesus layak. Allah memuliakan para nabi tidak layak gitu. Apakah Paulus dipermuliakan atau tidak sama Allah? Bagaimana cara mempermuliakannya? Paulus yang mempermuliakan Allah, terbalik. Berarti Allah tidak memuliakan Paulus. Allah udah termulia, nggak perlu Allah mempermuliakan. Yang saya tanyakan itu, apakah Allah mempermuliakan para nabi? Setauku tidak. Di dalam Bible atau tidak? Tidak. Oh tidak, berarti tidak ada satupun nabi yang dipermuliakan di dalam Bible. Nggak apa-apa Bu, saya nggak akan bantah itu. Ya, nah di dalam Yohanes 17 nomor 5 Bu, di dalam Yohanes 17 nomor 5 itu doa Yesus kepada Bapa yang di surga. Ya, di situ dikatakan sama Yesus, ya Allah, ya Bapa, permuliakanlah aku. Yesus minta dimuliakan Bu. Nabi ada dipermuliakan Allah di Alkitab.
Ada nggak? Saya tanya Yesus. Tadi kan itu udah kelewat. Kalau di dalam Bible itu tidak ada satupun nabi yang dipermuliakan sama Allah Bapa. Ya sudah selesai. Saya nggak akan bantah itu, Bu. Nggak akan bantah. Nah sekarang Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 5, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku. Yesus minta dimuliakan loh, Bu. Wajar. Coba buka dulu, Bu. Beda Yohanes Nabi kelas 17 Yesus dengan nomor Nabi. 5. Beda kelas Yesus, beda kelas Nabi. Jauh, beda jauh. Tadi kita sudah Karena sepakat. dia- Ya udah kita sudah sepakat. Bu, dengerin dulu Bu pertanyaannya. Tadi kan Ibu sudah mengatakan kepada kami, kalau misalkan para nabi itu tidak ada satupun juga yang dimuliakan oleh Allah Bapa. Ya sudah Bu, saya terima. Nggak masalah, saya terima. Nah sekarang ternyata Tuhan yang yang dianggap oleh Ibu itu Tuhan yang luar biasa, ternyata Tuhan Ibu itu minta dimuliakan. Yohanes 17 nomor 5. Oleh karena itu, ya Bapa, permuliakanlah aku. Gimana tuh? Itu kalau itu kuakui. Minta Ya, dimuliakan, betul? Yesus minta dimuliakan, betul? Tapi Bapak yang Anda memuliakan katakan- Yesus atau tidak? Betul. Hmm. Itu Ya. konteks kita bukan di situ tadi. Nabi-nabi yang dimuliakan Allah salah total. Ya sudah Bu, total. saya kan baik, nggak apa-apa Bu, karena kita memang sudah tahu Bu ya. Iya, saya kan tidak bantah, saya tidak bantah pernyataan Ibu loh Bu. Karena kenapa Bu? Semua para nabi di dalam Bible itu Bu, semuanya itu dihinakan Bu. Semuanya itu tidak ada satupun nabi yang dimuliakan, semuanya itu dipitnah. Oleh siapa? Bible sendiri yang mengatakan seperti itu. Nah, Tidak ada Ibu tak bukankah tadi saya sudah sudah mengiyakan semua pernyataan Ibu yang mengatakan kalau semua para nabi di dalam kekristenan itu tidak ada yang dimuliakan. Ya sudah. Saya terima itu, Bu, nggak apa-apa. Coba tunjukkan satu nabi difitnah sama Kristen, coba. Aduh, Bu, ini dulu Salah kita lagi, bicara Anda Yesus salah dulu. total. Ibu kemana-mana. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Ini benar nggak kalau Yesus minta dimuliakan? Sudah dua narasimu terbantahkan, aku belum buka Bible dan aku tidak fokus dengan ini. Masih ada banyak kerjaanku. Kalian fokus di sini, masih kalah juga. Nah, di situ aku bingung. Udah fokus ke sini apologet. Ya, apologet. Gue seorang ibu rumah tangga jarang gua fokus-fokus sebenarnya, tapi bisa. Ini aneh ya si Ibu ini ya. Tadi bukankah tadi sudah dia sendiri yang berstatement semua para nabi itu tidak ada satupun juga yang dimuliakan oleh Tuhan. Saya terima Bu. Saya mengatakan kepada Ibu bahwa semua para nabi yang ada di dalam Bible semua itu betul. Saya nggak bantah karena semua para nabi yang ada di dalam Bible semuanya itu difitnah Bu. Semuanya itu tidak mulia, semuanya itu dihinakan. Sebentar Bu ya, karena Ibu meminta seperti itu, baik Bu. Yang pertama Bu, sampai-sampai Tuhan Ibu saja itu Bu dihinakan Bu. Tuhan dipitnah punya anak, malaikat sampai malaikat aja dipitnah memberontak menjadi iblis. Nabi Adam alaihissalam dipitnah mewarisi dosa waris kepada manusia. Musa dipitnah membuat yang namanya berhala. Lot dipitnah pelaku inses. Ismail dipitnah anak haram. Daud dipitnah mengambil istri anak buahnya. Yesus dipitnah menjadi Tuhan dan terkutuk di kayu salib dengan alasan menebus dosa umat manusia. Semua memang dipitnahkan itu Bu. Yang saya tanyakan di sini kita masuk ke dalam Yesus. Yesus itu minta dimuliakan oleh Bapaknya. Yesus tidak mulia Bu. Kenapa? Karena Yesus minta dimuliakan. Kenapa? Karena banyak dosa-dosa Yesus. Ibu buka Markus 3 nomor 27 Bu. Silakan Ibu buka Markus 3 nomor 27. Bentar, aku Satu-satu ya. nyisir, mau nyorot. Janganlah ngebut-ngebut Bos. Dirimu tadi satu-satu dulu nabinya yang difitnah itu biar ku bantah. Ya. Nah, dibantah Karena silakan itu Bu. bukan nabi. Siapa jemaat si Adam? Satu-satu lah. Mana si Adam bukan nabi. Nah, kan? Bagi kalian nabi, Contoh bagi ya. kami itu bukan nabi. Baik, nggak Mana apa-apa Bu, jemaat si nggak Adam? apa-apa. Nggak ada jemaatnya. Nggak apa-apa Bu ya. Betapa luar biasa ya Kristen ini ya. Mengatakan Nabi Adam saja, anggaplah dia bukan Nabi. Menurut di dalam kekristenan, janganlah mengatakan si Adam Bu. Tidak pantas seperti itu. Ibu ada, itu karena Nabi Adam loh Bu.
Ibu ada karena Adam. Jangan mengatakan sih, ya nggak boleh seperti itu. Itu tidak sopan, Bu. Hormatlah sedikit, Bu. Konon katanya ajaran kasih, tapi kenapa tidak ada sopannya? Mana Silakan. lebih baik mengangkat Adam jadi Adam daripada bilang si. Anda mengangkat jadi nabi, padahal nabi Adam nggak mau. Kami tidak pernah, Bu. Kami tidak pernah mengangkat Nabi Adam itu menjadi nabi, Bu. Tuhan yang mengangkat Nabi Adam itu menjadi nabi. Tidak ada satupun juga manusia yang mengangkat nabi, Bu. Mengangkat manusia itu menjadi nabi. Tidak ada, Bu. Tuhanlah yang mengangkat seseorang itu menjadi nabi. Ya, kita kembali, Bu. Dosa Yesus, saya akan tunjukkan satu-satu. Yesus fitnah ibunya, Yesus itu perampok, Yesus pendusta. Saya akan perlihatkan sama Ibu. Ibu buka Markus 3 nomor 27. Tidak ada yang umat muslim satupun juga di sini, Bu. Tidak ada yang mengatakan kepada Nabi Adam itu dengan kata-kata si Adam. Nggak ada, Bu. Umat muslim nggak ada. Dia selalu mengatakan walaupun itu bukan nabi, janganlah bilang si Adam. Nggak boleh seperti itu, Bu, ya. Nggak boleh. Hormatlah sedikit, Bu. Ya, hormat sedikit. Buka Markus 3 nomor 27. Tunggu, aku lagi perempuan biasa lah, sisir-sisir ya. Bentar dulu. Biar bisa on cam. Ya, silakan. Ini. Pakai hijab, jangan lupa, Ya. Bu. Pakai hijab. Baca aja lah, baca. Oh, baik, baca. Di dalam Markus 3 nomor 27, tetapi tidak seorang pun yang dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampok harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah ia merampok rumah itu. Ini adalah tutorial bagaimana cara merampok yang baik. Silakan, Bu. Yesus mengajarkan merampok di sini, Bu. Silakan. Merampok. Coba jelaskan dulu, Kak. Merampok katanya. Ini tertawa atau garuk-garuk kepala, Bu? Tertawa atau Baca dulu garuk-garuk sampai kepala? ke bawah katanya. Baca dulu sampai ke bawah. Baca satu perikop, baca. Silakan. Baca lah, Bos. Aku belum buka, masih pakai lipstick aku. Tengok nih, ada saksinya. Ya udah, pakai lipstick dulu. Ya, pakai lipstick dulu aja, ya. Gak ada lagi yang lain. Gak ada lagi Kristen lain. Nggak ada, Bu. Nggak ada Kristen yang lain. Yang lain sudah taubat, Bu. Ya. Cuma tinggal sisa-sisa aja ini, Bu. Tobat atau memang mengeraskan hati. Memang faktanya seperti itu. Gak ada Kristen selain Alktp. Alktp aja yang ngebut. Gak ada Kristen Ya. itu kuat loh. Pai Kristen ini, Bu. Dia mualaf. Bayu Andika ini Kristen. Dia mualaf. Dia mualaf. Makanya saya ini loh, saya pemerhati. Kenapa bisa ya? Nggak masuk akal gitu. Aku belum baca Al-Quran pun saya masih belum pernah saya baca Al-Quran seumur umur. Jujur, nih jujur, belum pernah saya baca di handphone. Udah bolak-balik mau saya download, belum download saya. Ya, silakan download dulu, silakan baca Gimana lagi dulu. kalau saya baca itu nanti nggak tahu lagi lah. Ya, silakan baca dulu, silakan download dulu sama Ibu ya. Belajar Islam tidak perlu menjadi orang Islam, Bu. Yang penting belajar dulu. Soal Ibu mau menerima atau tidak ada urusan dengan kami. La ikraha fidin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Lain halnya di dalam kekristenan, semuanya pemaksaan itu. Markus 16 nomor 16, apabila dia menerima, dia akan dibaptis. Apabila dia tidak menerima, dia akan dihukum. Pemaksaan ini, Bu. Di dalam Islam tidak ada kata-kata seperti itu. Islam itu kata-katanya itu indah, Bu. Kata-katanya itu romantis. Makanya kami umat Muslim, bawakan saya pribadi, Bu, Al-Quran bagi kami bukan hanya sekedar firman Allah, tetapi Al-Quran bagi kami adalah surat cinta dari Allah. Yang namanya surat cinta pasti bahasanya itu santun, Bu. Ya, silakan, Bu. Tapi ada hal yang Kita bahas. dipaksakan di dalam Islam, Bang Dewa, ada. Apa itu? Terutama buat teman-teman Kristen. Paksakan diri ini untuk meluangkan waktu belajar Al-Quran. Siap. Kami cinta sama Al-Quran,
Sampai-sampai kami itu membaca surah Al-Quran itu setiap hari, Bu. Itu adalah bentuk kecintaan kami terhadap Al-Quran. Memang kami mengakui cinta kami memang cinta buta. Kami cinta kepada Allah, kami tanpa melihat. Kami cinta kepada Nabi Muhammad, kami tanpa melihat. Tetapi alhamdulillah, iman kami bukan iman buta. Beda cintanya memang cinta nyata, tapi imannya iman buta. Terbalik dengan Kristen seperti itu, Bu. Silakan dibuka Markus 3 nomor 27. Ya. Ya, Bu. Kalau sudah cinta buta, udah salah itu, salah. Ya. Loh, saya tanya ke Pak Ustadz di sini. Pak Ustadz, kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Nabi Muhammad, melihat atau tidak? Tidak. Kami tidak melihat. Tidak melihat kami. Siapa di sini yang sudah melihat Nabi Muhammad, melihat Allah? Tidak. Kami tidak pernah. Tidak pernah melihat. Kacamata kuda. Tetapi cukup Al-Quran yang menjelaskan itu semua, Bu. Cukup Al-Quran. Nah, Ibu cinta kepada Yesus, Ibu sudah melihat Yesus belum? Sudah melihat Yesus belum? Ya mewakili orang-orang Yahuda. Orang-orang Israel. Mewakili. Yang saya tanya, Ibu sudah melihat atau belum? Sudah melihat atau belum? Nah, ya sudah. Ibu udah mah cinta buta, imannya pun iman buta. Itu bedanya sama kami, ya. Sampai-sampai wajah Yesus saja diterjemahkan di mana-mana itu, Bu. Wajahnya beda-beda itu. Hah? Itu tandanya cintanya nyata memang. Melihat dulu gitu. Ya, silakan Markus 3 nomor 27 buka, Bu. Masuk ke situ kita. Kita satu-satu ya. Dosa Yesus ya. Silakan. Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Ini gimana ini, lagi diskusi aja ini begini. Halo, kamu siapa? Itu ditelepon pendeta kayaknya itu. Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Karina, aku lagi live loh. Jangan telepon aku. Aku lagi live. Diskusi begini ya. Nantilah Kak, kalau mau telepon aku nantilah. Gak bisa. Video call. Ada temanku. Oke. Ya, silakan. Markus 3 nomor 27. Kita bahas satu-satu ya. Kemarin sudah Dewa bongkar kebohongan Yesus, sekarang kita kebohongan yang baru ya. Silakan. Markus 3 ayat 27. Oke. Ini Yesus di Beelzebul. Ya, itu tulisan merah atau tulisan hitam, Bu? Merah. Kita baca mulai yang merah ya. Ya, silakan. 23. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Ya, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Benar. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Ini perumpamaan, woi. Jelaskan kepada kami perumpamaannya, jelaskan kepada kami. Jelaskan. Ya. Tunggu, aku berkata kepadamu sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan.
Kalian masih diampuni, saudara-saudara menghujat Tuhan, masih diampuni. Silakan jelaskan Markus 3 nomor 27. Jangan kemana-mana. Jelaskan. Oke. Kalau itu ayat Di majas, atasnya- ayat metafora, ayat perumpamaan, silakan jelaskan perumpamaannya itu apa. Tentu yang namanya kata teks itu kan harus ada ininya, harus ada maknanya. Nah sekarang jelaskan maknanya. Tidak seorang pun yang dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampok harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah ia merampok rumah itu. Jelaskan ke kami. Ya, ini bukan pengajaran merampok. Artinya, kalau tunggu ya. Kalau kalian tidak bersatu di dalam keimanan kekristenan akan terpecah belah. Maksudnya Nggak ada. bersatu. Nggak ada. Ya, Nggak ada seperti itu. Nggak ada. loh. Nggak nyambung. Ini perumpamaan negatifnya. Perumpamaan positifnya ya begitu. Ya kan? Nggak nyambung. Nggak nyambung, Bu. Gimana sih? Jika suami istri terpecah belah, maka gampang selingkuh yang lain, selingkuh yang sana. Itu maksudnya. Nggak ada seperti Masa itu, Bu. kamu nggak tahu hikmat yang Nggak dikatakan ada. di sini? Ini adalah hikmat perumpamaan. Langsung Nggak ngerti. nyambung. Aku belum pernah aku baca ini. Aku Ya, belum pernah ya, baca, baca aku dulu. ngerti langsung. Ya baca dulu makanya, Bu. Ya. Jangan Ibu belum pernah membaca, lantas Ibu menjelaskan kepada kami keluar dari yang namanya teks, keluar dari yang namanya konteks. Tidak ada pernyataan seperti itu, suami yang selingkuh, istri yang selingkuh, atau apapun juga yang Ibu katakan itu terpecah belah, tidak ada. Tidak ada, Bu ya. Ini tentang Ibu boleh mengatakan ke domba. Mohon Ibu izin, mengatakan Bang ke Dewa. domba, Ibu boleh. Ya, silakan. Motong sedikit, mohon motong sedikit. Ini teman-teman Aliteng ini yang paling menggelikan itu, mereka tidak hafal ayatnya, baru tahu hafalnya, tetapi ketika menjelaskan otomatis jadi ahli teolog. Iya. Memang yang namanya ilmu tafsir di dalam kekristenan itu tidak ada. Karena ini adalah bahasa Indonesia. Yang ada ilmu ngeles. Seperti itulah cara ngelesnya. Kalian kalau nggak Silakan jelaskan kepada kami. Silakan. Ya. Yang nyambung Baca penjelasannya. Majasnya yang nyambung. Baca ulang. Ya, Baca ulang. silakan. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu. Ini strategi ya. Nah, strategi merampok, betul. Sudah itu Betul. barulah dapat ia merampok rumah itu. Itu adalah Apa itu? perumpamaan. Ya, bukan mengajari di sini. Bukan Ya. mengajari. Apa itu? Maksudnya ini adalah hikmat. Saya ngerti. Hikmatnya apa? Maknanya hikmatnya dengan cara mengikat orang kuat itu. Apa itu maknanya? Ini strategi yang negatif. Strategi ya. apa? Negatif. Betul, betul. Ya. Kira-kira menurut Ibu, dosa nggak orang mengajarkan merampok itu dosa atau enggak, Bu? Loh, ini yang terjadi. Ini fakta. Iya, dosa atau tidak, Bu? Dosa atau tidak? Siapa yang Bu, ini perumpamaan di atas sudah dibilang ini. Ini, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Begini ya murid-murid. Orang ini contoh. Orang merampok diikat dulu orang kuatnya. Contoh, Samson. Samson itu diikat dulu, baru dirobohkan sehingga Samson lulu lantak dia. Jadi kalau Samson tidak bermain-main dengan orang Palestina, dia tidak akan Nggak nyambung, tidak ke akan Samson begitu nggak nyambung, Bu. nasibnya. Nyambung nggak Samson, Bu? Delilahnya soalnya udah nggak ada, Bu, delilahnya. Ini kita ke Markus lagi. Perumpamaan makna di sini, Bu, ini berdasarkan dari teks ya. Ini adalah tutorial bagaimana caranya itu merampas, Bu. Dan di dalam Markus 3 nomor 27, ini ternyata diikuti oleh Paulus. Di mana Yesus mengajarkan cara merampok yang baik, sementara Paulus mengajarkan cara merampok itu yang halus. Lewat apa? Lewat perpuluhan. Ibu buka 2 Korintus 11 nomor 8. Paulus sendiri yang mengaku. Satu-satu dulu, nanti ke sini langsung ke perpuluhan. Giliran aku belok, dirimu nggak mau. Tadi Loh, bilang Ibu sudah belok dengan apa pernyataan yang ada di dalam Markus 3 nomor 27? Sudah belok. Nabi-nabi maksum. Udah salah tadi ku bantah, belok lagi ke sini. Yesus suruh ajari merampok.
Semua negatif positifnya dikasih tahu Yesus. Paham? Kan tadi Ibu sudah katakan, saya bantah tidak Bu pernyataan Ibu yang mengatakan semua para nabi di dalam kekristenan tidak ada yang dimuliakan. Kan saya tidak bantah, Bu. Kan saya tidak bantah. Di mana saya bantahnya? Ya, nih Kak, di atas sudah dibuat perumpamaan. Nih. Iya, Ya kan? terus Ibu tadi mengatakan semua para nabi tidak dimuliakan, berarti kan dihinakan, Bu. Betul tidak, Bu? Lawan dari kata mulia itu adalah dihinakan. Makanya saya berikan bukti kepada Ibu. Semua nabi itu dihinakan, betul? Nah, sekarang Ibu kita membahas mengenai soal apakah Yesus itu berdosa atau tidak. Ayo kita buka. Udah 3 loh, 3. Ya. Anda mengatakan nabi-nabi maksum dipermuliakan, salah. Terus Anda balikkan lagi. Orang Kristen menghina nabi di mana? Terus Anda bilang lagi ini. Tadi saya sudah katakan, Bu. Bentar, Bu ya. Yang pertama, Bu, Ibu dihinakan. Nabi Adam dihinakan, yang pertama, Nabi Adam itu dipitnah mewarisi dosa. Itu fitnah bukan, Bu? Itu fitnah. Nabi Lot dipitnah melakukan incest. Nabi Lot dipitnah melakukan incest. Kok aneh ya? Ada satu agama yang jelas-jelas yang namanya nabi itu yang mengangkat adalah Tuhan. Sementara Tuhannya itu menghinakan yang namanya nabinya. Kan kita bingung di situ, Bu. Tapi apakah saya bantah? Saya tidak bantah, Bu. Ya sudah, kalau ternyata memang di ajaran Ibu itu agar tidak ada agama yang dimuliakan, berarti dihinakan. Lawan kata dimuliakan itu apa, Bu? Lawan kata dimuliakan. Hah? Lawan kata dimuliakan apa? Dihinakan. Kenapa Anda harus lawannya? Dihinakan, Bu. Lawan kata dimuliakan itu. Sekarang, Bu, Nabi Lot itu dipitnah melakukan incest. Betul? Lot itu fakta. Nabi Daud dipitnah mengambil istri anak buahnya. Betul, Bu? Betul tidak? Nabi Daud. Ya, betul. Betul. Nah, dipitnah tidak, Bu? Yang namanya nabi itu guru, Bu. Yang namanya nabi itu adalah mengajarkan kepada umatnya supaya benar. Tetapi bingung, ada nabi yang dihinakan. Emang kalian mau manis-manis? Nah, saya bantah tidak, Bu? Betul, di dalam Bible memang seperti itu. Beda hanya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran beda. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Markus, Bu. Kembali lagi ke Markus. Kita satu-satu dosa. Nggak apa-apa, mau pakai itu juga nggak masalah bagi saya, Bu. Ya nggak apa-apa. Markus 3 nomor 27 itu adalah tutorial bagaimana cara merampok yang baik. Betul tidak, Bu? Merampas harta benda orang. Betul tidak? Dikatakan perumpamaan. Di atas dikatakan perumpamaan. Baik. Makna perumpamaannya itu apa, Bu? Makna perumpamaannya. Apa maknanya? Ya, dia harus mengikat orang kuat itu. Lantas makna yang diambil di situ, bersatu kita teguh, jangan terpecah belah. Nggak ada seperti itu, Bu. Nggak ada seperti itu, ya. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung, Bu, seperti itu. Bahkan Kristen jelas-jelas sudah terpecah belah, Bu. Ibu saja banyak melakukan yang namanya perdebatan dengan sesama Kristen. Kitab sucinya sama, gerejanya sama, tempat ibadahnya gereja sama, tapi Ibu aja sudah terpecah belah itu. Itu terbukti, Bu, ya. Ternyata ini, Bu, tutorial cara merampok, Bu. Udah dibuatkan harus begitu. Dikatakan nasihat bukan berarti nasihat itu terpenuhi. Oke? Itu coba Iwan Pilah di sini. Terpecah belah. Tolong dibuka Markus 3 nomor 27. Ada nggak di situ yang mengatakan majasnya berarti jangan sampai Kristen itu terpecah belah? Nggak ada, Bu. Makna seperti itu. Itu cuma ilmu apa? Ilmu ngeles. Baca. Udah, Bro. Kami udah baca, Bro. Bahkan bukan hanya dari Bro, udah baca kami, Bro. Kami sudah baca, Bro. Dosa dan hujat-hujat. Si Mahadewa menghujat, ya, diampuni dosanya kalau dia mau bertobat. Tapi kalau mengeraskan hati, neroklah hukumanmu. Iya, sama dengan orang Kristen, ya. Kalau orang Kristen itu tidak mengakui dan tidak mau bertobat, dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah tutorial cara merampok,
tetap mereka masih diampuni dengan catatan mereka itu bertobat dan mengakui kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya, kami tidak menghujat di sini, tetapi Kristen itulah yang menghujat sendiri. Bahkan Tuhannya saja dihujat itu sama Kristen. Kami mana ada kami menghujat para nabi? Nggak ada. Sependek ilmu pengetahuan kami, Bu, ya, yang namanya Tuhan itu dimuliakan, yang namanya Tuhan itu diagungkan. Masa Tuhan pakai kolor? Masa Tuhan pakai kolor, Bu, dihinakan? Gimana ini? Ini udah menghujat ini. Apa? Nanti aku sekali ngomong nanti bubar. Jangan. Silakan, silakan ngomong, Bu. Silakan. Saya fakta tidak mengatakan kalau Yesus menggunakan kolor. Fakta tidak, Bu? Anda turunkan. Bahas betis Anda turunkan. Saya jawab kalau niatnya benar bertanya. Saya jawab, Bu. Mengatakan kami. Saya jawab. Di mana pernah Allah mengatakan aku Allah. Semua bilang kami. 6 kali bilang kami. Gimana itu? Baik. Saya jawab, santai, Bu. Santai, saya jawab. Saya jawab, Bu, ya. Baik, ketika Allah mengatakan kami, seperti halnya dia mengatakan, weh, santai dong, gimana sih? Bertanya kok gitu, ya? Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kami telah menurunkan Al-Quran. Bertanya kok mau dijawab panas? Gimana ini? Ya, santai, Bu, santai. Ya. Sudah. Saya jawab dulu. Saya tekan dulu. Sabar dulu, Bu. Santai aja kita. Gak pernah saya baca Al-Quran. Ya, santai aja kita. Ya, nggak perlu pakai ego berlebihan. Ya, baik. Tadi dia mengatakan di dalam Al-Quran. Bos. Kalian aku udah on cam, kalian nggak on cam. Nih, katanya adab. Mana adabnya? On cam dong, berdua di atas yo. Tuh, sabar. Nggak ada umat Islam takut. Sabar. Ngapain nongkem aja? Udah, berdua di atas. Ayo, siapa yang mau ini bicara nih? Mana ganteng Dalbo? Ini saya jelaskan dulu ya. Ini ilmu pengetahuan ini cuma untuk yang di bawah aja ya. Cuma untuk yang di bawah. Tadi Bukhari Ayam mengatakan di dalam Al-Quran itu dikatakan kami. Kenapa dikatakan kami? Tergantung dari apa? Sebentar dulu dong. Ini kan mau dijawab. Santai dulu dong ya. Kok kepanasan ini? Ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Itu artinya bukan Allah langsung yang menurunkan, tetapi Allah melibatkan oknum yang lain. Siapa oknum yang lain yang dilibatkan? Malaikat Jibril alaihissalam. Sebagai bahan analogi, ketika seorang Mahadewa mengantarkan surat kepada Pak Dalbo, saya mengatakan kami sudah mengirimkan surat. Artinya dewa melibatkan siapa di sini? Melibatkan tukang pos. Kalau misalkan kata-kata itu mengatakan aku telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, itu artinya Allah langsung yang menurunkan. Tetapi tidak, Allah melibatkan oknum yang lain. Siapa yang Allah libatkan? Jibril alaihissalam. Tetapi ketika penyembahan untuk beribadah, Allah langsung mengatakan sembahlah aku. Tidak ada dikatakan sembahlah kami. Tidak akan pernah ketemu. Cari ayat di dalam Al-Quran, ada tidak yang mengatakan sembahlah kami? Saya murtad hari ini, Bu, kalau ada, Bu. Cari dari Al-Fatihah sampai Anas, ada nggak? Sembahlah kami. Cari dulu, Bu. Cari. Ya. Itu, Bu, ya. Dan kita kembali lagi ke Markus. Ke Markus 3 nomor 27. Ini adalah tutorial cara merampok. Ternyata Yesus mengajarkan cara merampok yang baik itu seperti apa. Kalau misalkan ketemu sama orang kuat, jelas kita tidak akan pernah bisa melawan orang kuat itu. Tetapi untuk mempermudah merampas harta bendanya, ternyata Yesus menyarankan untuk apa? Untuk diikat dahulu tangannya. Setelah tangannya itu diikat, baru dia bisa merampok harta bendanya itu. Seperti itu maknanya. Tidak ada perselisihan, tidak ada perselingkuhan, tidak ada sama sekali yang namanya persatuan di dalam kekristenan. Tidak ada, Bu. Kalau Ibu mengatakan seperti itu, silakan Ibu jelaskan ke para domba. Ke para domba, pasti domba percaya kalau kami umat berakal. Jadi kami tidak bisa dibohongin, Bu, ya. Kami tidak bisa, mohon maaf gitu, ya. Jadi itu dosa Yesus yang pertama. Baik, kita mau dosa Yesus yang keberapa, Bu? Yang mencuri atau gimana, Bu?
Mau dosa Yesus yang